Baik Bapak dan Ibu yang masih berada di ruangan, kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah tersedia di dalam ruangan. Kami mohon kesediaannya Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di luar ruangan untuk bisa memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. He who controls AI, including generative AI, has the potential to dominate the world. In Indonesia, we understand the importance of preserving value-based artificial intelligence, or AI, and democratizing AI for all, ensuring inclusivity in its development. The Indonesian National AI Strategy has identified 4 focus areas and 5 priority areas, including ethics and policy, talent development, data and infrastructure, research, and industrial innovation. Our commitment to democratizing AI for all ensures inclusivity in this journey. In executing this strategy, there's a need for an agile and non-bureaucratic orchestrator based on value or market. By democratizing AI access and opportunity, Korika ensures that the benefits of AI development are accessible to all. Korika was formed through the collective efforts of the pentahelix component, which are government, industry, the academia, the community, and the media. With a spirit of synergy and collaboration and a focus on democratizing AI for all, we are committed to realizing Indonesia's national AI strategy towards Indonesia 2045. Korika's vision is to be a nimble and trusted organization in creating a collaborative ecosystem for the acceleration Indonesia's national AI strategy towards Indonesia's 2045, while democratizing AI opportunities for all. Korika's mission is to execute the orchestration of the N-Helix AI ecosystem through a value-based business model based on Indonesia's national AI strategy and ensuring the democratization of AI benefits. Korika operates based on 7 main principles. These are inclusive collaboration, professionalism, transparency, adaptability, independence, healthy competition, and Indonesia's excellence based on value creation. While democratizing AI for all, Korika has several key programs to achieve its mission, all aimed at democratizing AI opportunity and benefit for everyone. AI Talent aims to accelerate talent growth in the field of artificial intelligence, making sure that AI skills are accessible to all. Selamat datang kami AI ucapkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Bapak Nezar Patria, and prototyping, democratizing AI development processes. AI Innovations accelerates innovation commercialization through ecosystem support, ensuring diverse innovators can participate. Korika also plays a role in advocacy and ethical moderation in AI development, ensuring that AI technologies serve the common good. Community activities aim to strengthen collaboration and a shared spirit, fostering inclusivity in the AI community. AI Innovation Summit serves as a platform to share knowledge and innovations in artificial intelligence, encouraging participation from diverse voices. Let us together contribute and collaborate to build Indonesia's excellence in research and industrial innovation in artificial intelligence. From us, for us, by Korika, while democratizing AI opportunities for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable Minister of Health, representative by Director of Environmental Health, Ms. Ten Suyandi.
the Vice Minister of Communication and Digital Affairs, Mr. Nezar Patria, Head of Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics, Profesor Dwi Korita Kandawati, President of Korika Indonesia, Profesor Hamam Riza, Director Institute of Health Modeling and Climate Solution, IMEX, Dr. Kausik Sarkar, Global Lead Forecasting Hadley Futures, Ms. Kelly Willis, Professor of Practice Computer Vision, the Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence, Dr. Hosni Gedira, the Honorable Speaker and all participants who join this seminar both offline and online. I'm Berlian Irawan. We would like to welcome you all to the Innovation Forum ClimateSmart Indonesia. The ClimateSmart Indonesia initiative is convened by the Institute of Health Modeling and Climate Solution, IMEX, in partnership with Korika, Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artificial Indonesia, and the Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence, MBZUAI, with support from Indonesia's Ministry of Health, Ministry of Communication and Digital Affairs, Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics, or BMKG, and the Disaster Management Agency, or BNPB. Ladies and gentlemen, please stand up for Indonesian National Anthem. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Please be seated. Ladies and gentlemen, our first agenda is the opening session. Without further ado, I would like to invite the President of Korika Indonesia. Please welcome Professor Hamam Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Yang saya hormati, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang saat ini diwakilkan kepada Ibu Suyanti, Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, juga kepada Kepala BMKG,
Prof. Dwi Korita yang saat ini juga masih dalam perjalanan ke sini. Tapi di sini juga hadir dua deputi dari BMKG, Pak Michael Purwadi, Deputi Infrastruktur BMKG, dan Deputi Klimatologi Bapak Ardasena. Greetings to our partners and friends, Ms. Kelly Willis, Global Lead for Forecasting Healthy Futures, Dr. Kausik Sarkar from IMEX, the Institute for Health Modeling and Climate Solutions. We also would like to welcome Dr. Hosni Gedira dan juga Bapak Deputi Sistem dan Strategi ya Pak Raditya Jati, all my respected colleagues, semua teman-teman di sini yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, Pak Charlie Hartono dari AVPN juga hadir, serta Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kita semua pada hari ini dapat berkumpul dalam acara peluncuran platform ClimateSmart Indonesia. Ya. Saya merasa bersyukur, pilihan tanggalnya juga cocok, 5 kali 5, 25, ya gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa kita ingat bahwa pada tanggal ini kita meluncurkan solusi Digital Twins dan ClimateSmart Indonesia sebagai solusi cerdas untuk bangsa. Hadirin yang saya hormati, perubahan iklim telah menjadi ancaman global yang nyata dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrim telah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penyebaran berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor lainnya. Kita tahu Pak Setiaji di sini, Chief DTO, sekarang transformasi teknologi kesehatan ya Pak ya, Pak Setiaji. Ini tentu saja berusaha memetakan keseluruhan vektor-vektor ini di dalam konteks satu sehat yang sedang dibangun. So, climate change is not just an environmental issue, it is a health emergency that requires immediate and innovative solutions. The intersection of climate science, health system, and AI offer unprecedented opportunities to predict, prevent, and respond to climate-sensitive disease. Bapak Ibu yang saya hormati, Korika sebagai kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial memiliki komitmen untuk menjalankan strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2045. Kita ingin membangun AI rasa Indonesia gitu, melalui kolaborasi Quad Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan ClimateSmart Indonesia ini sebuah platform digital yang kita harapkan akan menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut. Ya. Kesehatan adalah salah satu bidang prioritas yang ada di dalam strategi nasional kecerdasan artifisial. Dan kita bekerja sama dengan Muhammad bin Zayed University of AI, MBZ of AI, dan IMEX, ya, dengan lembaga-lembaga lain yang terkait gitu. Termasuk juga dari sisi pemerintah, tidak saja institusi yang ada di sini ya, tapi kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan PMK ya, koordinasi PMK, serta stakeholder yang memang akan membawa kita menghasilkan
3 pilar pencapaian yang hari ini akan kita luncurkan bersama-sama. Pertama, sebuah blueprint cetak biru integrasi data iklim dan kesehatan Indonesia. Ya. Yang kedua adalah platform AI itu sendiri yang dilengkapi dengan digital twins untuk climate health. Ya. Kita harapkan ini merupakan bagian daripada transfer of technology dari Muhammad bin Zayed University of AI kepada kita di komunitas, dan kemudian kita mengempower kembali platform tersebut untuk memodelkan dan memprediksi, memberikan rekomendasi penanganan penyakit yang sensitif iklim. Dan dengan kekuatan digital twin, saya kira apa yang didorong oleh Kementerian Komunikasi dan Digital adalah memberdayakan masyarakat Indonesia dalam tahapan transformasi digital yang sangat penting. Dan kita harapkan nanti Bapak Wamen akan memberikan pengarahan kepada kita untuk benar-benar mempersiapkan masa depan kita, masa depan Indonesia di dalam menerapkan, mengadopsi teknologi AI dan emerging teknologi ya, yang memang sangat dibutuhkan bagi perjalanan Indonesia menuju negara terbesar di dalam ekonomi global. Karenanya kita nanti akan juga melaksanakan dialog nasional Bapak Ibu semua, di mana kita akan bicara mengenai tata kelola, interoperability, dan kemudian juga ketahanan sistem kesehatan berbasis AI di dalam forum yang sangat strategis ini. So our platforms represent what we call AI Rasa Indonesia. Okay. AI with Indonesian values and context. This is not just about implementing advanced technology. It is about creating solutions that are culturally appropriate, ethically sound, and specifically tailored to Indonesia's unique geographical and epidemiological challenges. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wamen, Bapak Ibu Suyatin, dan juga dari BMKG dan seluruh rekan-rekan semua, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah, akademisi, industri maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi platform ClimateSmart Indonesia. Saya sungguh mengharapkan dukungan dan juga kerjasama yang semakin kuat dalam kita menghasilkan inovasi terkait dengan tantangan kesehatan berbasis pada perubahan iklim. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, para keynote speakers dan para panelis yang akan hadir pada sesi-sesi kita sampai nanti sore. Semoga peluncuran ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia, menjadi model yang dapat diadopsi oleh negara-negara lain di dunia. Dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Saya akhiri sambutan saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Profesor Hamam Riza. Distinguished ladies and gentlemen, let us continue with the next opening speech from Director Institute of Health Modeling and Climate Solution, or IMEX, Dr. Kaushik Sarkar. The time is yours. Selamat pagi, ladies and gentlemen. Honorable Minister, officials from the Ministry of Health, BMKG, BNPB, partner organizations, and all the dignitaries. My name is Dr. Kaushik Sarkar, and I represent the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, a center of excellence assisting Indonesia in the ClimateSmart Indonesia initiative and working very closely with our partners, Korika and the Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence.
the climate crisis is the defining public health challenge of our time. It's rewriting the rules on who gets sick, when, how, and whether care can reach them, making yesterday's experience-based public health models obsolete. We now need policies and systems built not just on what we have seen before, but on what's coming next. And at the core of that resilience is intelligence. But intelligence only emerges when we have data and when we can connect the dots. Unfortunately, today most health systems operate blind to climate signals, and climate data in turn rarely speaks the language of public health. However, with the power of artificial intelligence, we can now integrate climate and health information and turn it into real-time, actionable intelligence that equips decision makers with the clarity and foresight they need to act. But this disconnect, the inability to translate climate signals into health action, is no longer a technology limitation. It's a design challenge. Building climate-informed health systems requires more than just developing and deploying digital tools. It demands strategic cooperation between those who govern climate and health information, the ability to identify and apply the right models and technologies, and the capacity to translate intelligence into action on the ground. Advancing that design is exactly what the mission of IMAX is. We exist to bridge data, context, and strategy with technology so that health system can anticipate, adapt, and act. Indonesia, the world's largest archipelago, stands on the front lines of climate vulnerability. That's why in 2023, IMAX designed ClimateSmart Indonesia, an ambitious initiative grounded in our early success combating malaria with AI in India. In partnership with Corica and the Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence, and with foundational support from the Reaching the Last Mile, we set out to integrate climate and health data into a unified decision support system. Our three-pillar strategy unlocked powerful capabilities. First, advanced AI models to predict climate-sensitive diseases. Second, institutional capacity strengthening for the ministries. And third, coordination across national bodies managing critical climate and health data pipelines. In just 2 years, this effort has led to transformative digital solutions. A unified data lake that harmonizes fragmented health and climate data using big data engineering. A multi-disease prediction system powered by a hybrid neural engine that forecasts trends, clusters, and patterns of climate-sensitive diseases. And a real-time digital twin that visualizes the future weather and disease hotspots in immersive virtual reality platform. With catalytic support from the Patrick J. McGovern Foundation, we are now expanding these tools to enable age-specific, subnational, multi-disease forecasting. At a time when most health systems across the globe remain stuck in data silos, ClimateSmart Indonesia proves what's possible. It shows how cooperation, capacity, and technology levers can be maneuvered together to produce actionable, climate-informed health intelligence. Today's launch of the technology platform and the publication of Indonesia's data integration blueprint mark more than a milestone. They mark a turning point, a ladder we can now climb to build a climate-resilient future for public health in Indonesia. On behalf of all the partners of this initiative, Corica, Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence, and IMAX, I want to express my deepest gratitude to the government of Indonesia for their vision, collaboration, and unwavering support. Thank you so much. Terima kasih.
Thank you, Dr. Kaushik Sarkar. Let's move on the keynote speech from Minister Health Representative Director of Environmental Health, Ms. Tensayuti. Selanjutnya sambutan dari Menteri Kesehatan yang diwakilkan oleh Direktur Kesehatan Lingkungan, Ibu Tensayuti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Neza Patria MSc MBA, yang saya hormati Kepala BMKG dan para deputi, yang saya hormati Chief Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan, Pak Setiaji, yang saya hormati Ketua Umum Korika, Prof. Dr. Haman Riza, yang saya hormati seluruh perwakilan kementerian lembaga yang hadir di dalam kegiatan ini, college and partner, dan seluruh peserta hadirin pertemuan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Maha Esa karena rahmat-Nya lah kita bisa hadir dalam kegiatan Innovation Forum of ClimateSmart Indonesia. Pertama-tama mohon maaf Pak Menteri Kesehatan tidak bisa hadir dalam pertemuan ini sehingga mewakilkan saya dan tidak mengurangi rasa hormat dalam kegiatan pertemuan ini. Pada kesempatan ini pertama-tama kami ucapkan apresiasi atas launching aplikasi digital Twin dan ClimateSmart Indonesia dashboard yang telah diinisiasi oleh Korika. Bapak Ibu hadirin berbahagia, menurut WHO setiap tahun sekitar 13 juta orang meninggal karena faktor lingkungan, terutama karena perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. Perubahan pola cuaca menyebabkan penyebaran penyakit, sementara peristiwa ekstrim meningkatkan jumlah kematian dan memberatkan sistem kesehatan. Selain itu juga polusi udara, kualitas air yang buruk, dan masalah infrastruktur juga mempengaruhi kesehatan. Perubahan iklim merupakan ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi umat manusia melalui polusi udara, penyakit, perubahan peristiwa cuaca ekstrim, pengungsian, ketahanan pangan, dan tekanan pada kesehatan mental. Berdasarkan data WHO juga, perubahan iklim diantisipasi akan mengakibatkan tambahan 250.000 kematian per tahun antara tahun 2030 dan 2050 karena kekurangan gizi, malaria, diare, dan tekanan panas. Penelitian IPCC baru-baru ini menyatakan untuk memperkuat ketahanan iklim dibutuhkan sistem kesehatan yang kuat dan ada banyak potensi untuk investasi dan pembiayaan yang ditargetkan guna melindungi dari paparan berbahaya iklim, khususnya bagi kelompok yang paling rentan. Pengawasan sistem peringatan dini dan penelitian vaksin merupakan contoh strategi adaptasi yang efektif untuk penyakit yang ditularkan oleh vektor termasuk malaria. Kita juga memiliki data berbagai jenis nyamuk dan termasuk resistensi terhadap insektisida sehingga bisa kita combine di data sehingga kita lebih mempunyai data yang banyak sehingga akurat ya. Berbasis data kita harap nanti bisa mengambil keputusan yang baik sehingga kita bisa menurunkan kasus-kasus penularan pada vektor ini. Di Indonesia juga kita telah memberi respons kesehatan secara komprehensif terhadap perubahan iklim ini dengan menggunakan pendekatan 10 strategi baik di pusat maupun di daerah seperti kepemimpinan dan tata kelola yang baik seperti Prof sampaikan yang akan dilakukan panel, kemudian juga perlunya tenaga kesehatan yang sudah terlatih, penilaian resiko iklim dan kesehatan serta emisi gas rumah kaca. Selain itu juga perlu pemantauan resiko terpadu, peringatan dini dan pelacakan emisi gas rumah kaca terhadap resiko iklim dan kesehatan. Penelitian kesehatan dan iklim juga terus kita lakukan, infrastruktur, teknologi dan rantai pasukan yang tangguh terhadap iklim dan rendah karbon, termasuk juga pengelolaan determinan lingkungan kesehatan, program kesehatan berwawasan iklim,
kesiapsiagaan dan pengelolaan darurat terkait iklim, pembiayaan iklim, dan kesehatan yang berkelanjutan. Untuk mencapai strategi tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan penguatan desa sehat iklim. Ya, dengan pendekatan basic ke desa, kita harap pemberdayaan masyarakat bisa kita perkuat dengan pendekatan hexahelix sehingga para masyarakat terlibat langsung untuk menguatkan desa sehat iklim ini, sehingga kita harapkan masalah iklim ini bisa kita tangani bersama. Pada akhir sambutan ini, kami ucapkan selamat pada Korika yang sudah berkolaborasi dengan kementerian lembaga dalam meluncurkan aplikasi Digital Twin dan ClimateSmart Indonesia Dashboard. Saya harap aplikasi ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dan peramalan atau prediksi kesehatan berbasis iklim untuk peningkatan air warning dan response system Indonesia dalam menghadapi penyakit sensitif terhadap iklim, sehingga intervensi pun bisa dilakukan dengan tepat juga. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ms. Tan Sayuti. We welcome the second keynote speech from the Vice Minister of Communication and Digital Affairs, Mr. Nezar Patria. Sambutan yang kedua dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Bapak Nezar Patria, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning for all. Bapak Ibu sekalian, untuk menghormati tamu kita, izinkan saya menyampaikan sambutan ini dalam bahasa Inggris. Excellencies, Minister of Health representative by Director of Environmental Health, Ms. Den Suyanti, Head of Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics, Professor Dwi Korita, and President of Korika Indonesia, Professor Hamam Reza, Director Institute of Health Modeling and Climate Solutions, Dr. Kaushik Sarkar, Global Lead Forecasting Healthy Futures, Ms. Kelly Willis, Professor of Practice Computer Vision, the Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence, Dr. Hosni Gedira. Allow me to start this presentation with one quote. Climate change is the greatest threat to our existence in our short history of this planet. Nobody is going to buy their way out of its effect. This word from Mark Ruffalo, actor and environmental activist, best known for playing the Hulk, carry profound truth. The Hulk, a hero born from a gamma radiation disaster, mirrors our reality. Climate change is the gamma ray transforming our planet. But unlike the Hulk, we cannot rely on superhuman strength to fix this. We need science, collaboration, and digital innovation. Today, I stand before you not as a superhero, but as a value advocate for a climate-smart Indonesia, where technology becomes our shield against climate-driven health threats. Ladies and gentlemen, our beloved Indonesia stands on the front line of this global emergency. Our tropical archipelago, with its vast coastlines and rich biodiversity, is particularly vulnerable to climate impacts. We are seeing deadly heat waves, exploding vector-borne diseases, respiratory emergencies, waterborne disease outbreak, and even invisible wounds of climate anxiety and trauma, especially among communities repeatedly battered by disasters.
When we speak of Indonesia being under siege by climate-related health risks, these are not mere words of alarm. They are statements verified and quantified by irrefutable evidence. For instance, our Ministry of Health recorded more than 443,000 malaria cases in 2022 alone. Economic projection also suggests climate-related health impacts could cost Indonesia 1.89% of our GDP, a staggering $21.6 billion loss between 2021 and 2050. This is why we gather today, not to dwell the despair, but to forge solutions. Just as a Bruce Banner learned to work with this alter ego, we must harness our technological prowess to turn this crisis into an opportunity for transformation. Ladies and gentlemen, digital health transformation allows us to create innovations to solve most pressing challenges. In this matter, breakthrough technologies such as IoT and AI are able to better predict, prevent, and even reduce the impact of climate-related health threats. The most powerful capabilities that this technology could offer are the ability to predict and prevent the occurrence of outbreak. By combining climate and health data, AI could provide prediction and scenario modeling, which will be essential for a better decision-making process. The development of these capabilities are growing in many parts of the world. For example, researchers in India are currently developing climate health vulnerability index, which showcase geospatial models and dashboard for better climate risk management and resource planning. Digital health innovations could also be impactful to enhance preparedness and resiliency, thus reduce the impact when disaster or an outbreak occur. The power of this innovation lies on its capability to provide effective and continuous quality care for those who are affected, such as the use of remote patient monitoring and digital support for self-care. Ladies and gentlemen, Comdigi believes that transformative capabilities that AI process should be utilized to improve the quality of our lives. Therefore, we are delighted to support the development of Indonesia's early warning response systems, or EWARS. We are looking forward for more technological advancement and use cases explorations so that we are able to envision a better health condition and save more lives. Just like the Hulk's strength came from gamma radiations, ours will come from gamma rays of innovations. The brilliant minds in this forum, the cutting-edge tools we are developing, and the unshakable spirit of Indonesian resilience. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Okay, and we ask for the Mr. Nezar Patria to remain on the stage. Kami mohon kesediaannya Bapak Nezar Patria untuk tetap di atas panggung. We also invite Profesor Hamam Riza, Miss Sensayuti, Dr. Sarkar, Miss Kelly Willis, and Dr. Hosti Gedira to come on the stage. Kami juga mengundang Bapak Profesor Hamam Riza,
Ibu Ten Suyati, Dr. Kausik Sarkar, Miss Kelly Willis, dan Dr. Hosni Gedira untuk ke atas panggung. And representative about BMKG. Please, all of you can press the button for the launch of ClimateSmart Indonesia technology in collaboration with Korika Indonesia, IMEX, MBZ UAI, support from Indonesia Ministry of Health, Ministry of Communication and Digital Affairs, BMKG, and BNPB. Oke, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa bersama-sama menekan tombol peluncuran teknologi ClimateSmart Indonesia yang berkolaborasi dari Korika Indonesia, IMEX, MBZ UAI yang didukung oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia, BMKG, dan BNPB. On the count of 1, 2, and 3. Please press the button. Okay, I'm sorry, please stay in state because photo session. So I want to invite BNPB, representative BNPB, please come on the stage. Okay, we'll continue the photo session. Okay, please take the position, ladies and gentlemen. Okay, look at the camera, please give your smile. Okay, ready, 1, 2, and 3. Once more again, 1, 2, and 3. Thank you very much. Give applause again for the ladies and gentlemen. Please be seated, ladies and gentlemen. Okay, ladies and gentlemen, and now we can see the next video about ClimateSmart Indonesia. Enjoy the video. In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, MBCUAI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, like GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives
training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with Kolika leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the MKG providing computing capacity and Kolika delivering high-end visualization support, the continued pacing of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the Patrick Carbon Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health, today and tomorrow. Okay, please give a round of applause again, ladies and gentlemen. This video, very interesting. Okay, so now, okay, thank you very much. The Vice Minister, Communication and Digital Affairs, Mr. Nezar Patria, to come in this forum. Okay, we have the break, 5 minutes.
Change increasingly threatens public health. One groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem, with Korika leading government and non-government stakeholder engagement, has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risks. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the NKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the Patrick J. McGovern Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health today and tomorrow. Okay, ladies and gentlemen, we are continued the agenda.
Now, keynote speech from Head of Indonesian Agency of Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG), Profesor Dwi Korita Karnawati. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera. Distinguished guests, professors, experts, colleagues, ladies and gentlemen. Allow me to greet several excellent guests here. Previously, the Vice Minister of Communication and Digital Affairs, Mr. Nezar Patria, MSc MBA, that has been just left a few minutes ago, and then also the Director of Environmental Health from the Minister of Health of the Republic of Indonesia, Dr. Then Suyanti, MM. And then I'm really proud to greet Professor Dr. Insinyur Hamam Riza MSc IPU, the chairman of KORIKA. It's really excellent initiative, and thanks for continuous collaboration with our agency. And of course here, I would like to greet the Director IMEX, the Institute for Health Modeling and Climate Situations, Dr. Kausik Sarkar. Thank you very much for the excellent collaboration. And then representative from ministers, institutions, and also from Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence. Okay. Thank you very much for all of the attendance, and please allow me to introduce our agency. That's the Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics. And we do work especially to monitor, to observe, to process, to forecast, to predict, to project, and of course, not only to provide early informations, but also the early warning for all. That now we are developing the multi-hazard early warning systems, those related to the meteorological hazards, such as the extreme weathers, climatological hazards, such as the climate anomalies like El Nino, La Nina, and drought, floods, and also the geophysical hazards, such as earthquake and tsunami. However, we are also observing, monitoring, and providing early informations and early warning for air quality, as well as we provide specific or spatial services that the warning for health and disease based on our monitoring on the climate and weather. So what we are doing, perhaps you have seen in our booths or demonstrations of various parameters daily through the Internet of Things. And again, we are having collaboration for further developing the artificial intelligence to provide
early warning for the climate-sensitive risks related to the health and disease. Let's start with the fact on the climate change. According to, according to the latest WMO reports, WMO is the World Meteorological Organization report, those the State of the Global Climate 2024. It was concluded that the year of 2024 global temperature anomaly has reached 1.55 degrees Celsius, which reference to the pre-industrial period. It means the Paris Agreement has been passed. It set the limit of 1.5. And then the year of 2024 is the first year to exceed 1.5 degrees increase. And indeed, it is the hottest year in instrumental record. And the period of 2015 up to 2024 was the 10th warmest year in the history. Meanwhile, according to the IPCC, climate change is widespread, rapid, and intensifying. Changes are observed in the Earth's climate in every region and across the entire climate system. Many of these changes are unprecedented in thousands, if not hundreds of thousands of years. To be frankly, actually climate change climate change also occurred 100 million years ago, such as 400 million years ago, where dinosaurs live. But then about 100 million years ago, all the dinosaurs extinct, punah, extinct. No more dinosaurs. No more dinosaurs. Okay. I believe everyone knows how is dinosaurs. It's the big giant animal. They live for 100 million years, but suddenly stop. The life has stopped. Why? According to several climatology studies and geological studies, the missing of dinosaurs also due to the climate change and disasters. So you can imagine the impact of climate change not only to us, the human, but also to the strong animal like dinosaurs. What is the difference between the climate change in the past, 100 million years ago, with today? The changing of temperature in the past occurred for 100 million years. But now, it's just about 30, 40 years. So, it is really scary, to be frankly, which normally occur for thousands or 100 million years ago. But now this only occur within 30, 40, 50 years. So it is very scary for all of us. So that's why BMKG continuously set up the observation since 1981 till today, and we found that the rate of temperature change tends to continue to increase at all BMKG stations. And temperature anomaly is about 0.8 degrees Celsius with reference to climate normal in 1991 till 2020, that the last 30 years. And 1.15 degrees Celsius, the temperature anomaly, again, is 0.8 with the reference to the climate normal, and 1.15 degrees Celsius with the reference to pre-industrial era. Yeah,
if we take the reference pre-industrial era, the change is 0.09. The average nationwide temperature in 2024 is 27.52 degrees Celsius. This is the warmest temperature since observational record started. And there have been also another report by WMO in 2022 that climate change projections indicate an elevated risk to public health by the year of 2050, driven by the intensifications of extreme weather events, the proliferations of infectious disease, and the exacerbation of malnutrition. Furthermore, there have been several studies reported that the climate plays significant drivers, such as the climate result in the extreme weather, and also that increase the exposure. Excuse me, it's too small. Again, there have been several studies reported that climate plays significant drivers for various disease or various increased rates of human exposure to various disease, such as the changes in temperature, extremes, and seasonal weather patterns result in increased rates of human exposure to Lyme disease causing bacteria. And also the rising sea surface temperature, changes in precipitation and runoff affecting coastal salinity, and finally it results in the increased exposure and increase of risk of waterborne illness. Again, the increased temperature, humidity, and seasonal length also result in the increase of exposure and infection, such as food-related infection like salmonella. It is also the fact that the climate change impact, especially to the extreme weather, result in various mental health and well-being. So it's really something that we must be able to mitigate, even to prevent that. And how to mitigate or to prevent the rise of health problems due to the climate impact. So the Secretary General of United Nations has launched early warning for all must be provided by the year of 2027. So it means that early warning system must be able to save life and protect livelihood if all the multi-hazard early warning components collaborate together, bridging the gaps between area of expertise. So the early warning for all emphasizes the importance of SDGs number 17 and effective partnerships across the United Nations systems, international organizations, civil society, scientists, the private sector, financial institutions, local communities, government, academia, and other stakeholders. Again, together we can deliver early warning for all and the SDGs. So how to do that? Today is part of that process. As I mentioned earlier, that our agency provided multi-hazard early warning systems, and those again related to the weather, climate. So when we can provide the warning for weather and climate, that means we can
anticipate what will be the likely disease will occur. For instance, without AI, we have been able to predict 6 months earlier what will be the likely season, what will be the likely dry season, what will be the likely dry season or wet season condition, how will be the temperature for the next 6 months that can be predicted, how will be the likely rain precipitation for the next 6 months. Then again, without AI, then every 10 days we can update our prediction and forecasting. Every 10 days. Again, 6 months, then every month, every 10 days, every week, every day, every hour. We can predict that with the accuracy. If 6 months earlier, accuracy is slightly below 90%. 6 months earlier, accuracy slightly below 90%. However, if the prediction is getting shorter period, say like a week in the next week, or in the next 3 days, or in the next 6 hours, the accuracy can reach 92% accuracy. That without AI. And the resolutions reach, in the past the resolution, one province, only one prediction. But with the numerical modeling, with various advanced technology, now we can provide resolution one village, one season. Can you imagine? One province, one season, one weather. Now, one village, one weather. So in Indonesia, there will be thousands difference of weather, still without AI. What about with the AI? We must be able to be much more powerful. If now without AI, one village, one season. With AI, we must be able to predict in more high resolutions. Not talk about the village, but perhaps in this hotel, we can predict. So the site is really high resolution. In the hotel, how will be the weather, and then in the next hotel, so the difference can be more detailed. And before we can predict 6 months in advance, with AI, I believe we can provide prediction perhaps 1 year earlier. Can we imagine if 1 year earlier we have been able to predict, oh, next year we will have very high peak of dengue, high peak of, say, mental illness, for instance. So this year, we have a lot of time to provide mitigation and effort to avoid that. So I believe with this AI, we can have much more opportunity, much more capacity to avoid the health problems, to avoid the health disease if we powered by artificial intelligence. But again, artificial intelligence also need data, big data. So this is the reason why BMKG is really eager to collaborate with all stakeholders. We have, our office is actually the bank of data, climatology data, meteorological data, earthquake data, tsunami data. So with collaboration, I believe it can be further powerful, the effort how to mitigate disease
as early as possible. So we do hope there will be 0 victims of any disease if we can predict or we can provide early warning as early as possible. So soon we will have, now we have kemarau, dry season. Normally the disease is related to the drought, high temperature, and please be aware with the air quality problems, because normally there will be less, even almost no cloud seeds, no cloud at the sky. So it's very dry, no rain. So that's why pollution will be very massive, very consistent. It's not easy to be blown by the wind, to be washed by rain. So please be aware with that, and BMKG keep monitoring the quality of the air, by using PM 2.5, that for the health, So we will have several level of warning. So we please be aware. Install application, mobile phone application that info BMKG, so we can see what will be the likely air quality, so we can decide how to mitigate that. So again, that's what really things that we must work together to tackle, to improve the early time, and also to improve the accuracy, improve the resolutions. Thank you very much for all the collaborations, and I do apologize if there are several things that we do need still to further improve. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tetap di tempat, Ibu Profesor, tetap di tempat di atas panggung, dan kami juga mengundang untuk perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Komdigi, dan juga BNPB untuk bisa naik ke atas panggung untuk bisa menerima blueprint book yang akan diserahkan oleh Miss Kelly and Dr. Kaushik Sarkar. Please, Miss Kelly and Dr. Kaushik, come on the stage, give the blueprint book for the supporting in this ClimateSmart Indonesia. Okay. Okay. This. Jadi dia punya buku blueprint. ClimateSmart Indonesia. So, now photo session. Okay. Please take the position, look at the camera, give your smile. 1, 2, and 3. Once more again. 1, 2, and 3. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Okay, for the information, the book and the website, please your download in the website Korika. Okay, please. Okay. Excellencies, ladies and gentlemen, before we proceed to the next session, we will now take a coffee break. Food stalls are set up outside the room, and please note that the break will be 10:45 only. Enjoy the snack and coffee provided. Thank you. Kami silakan Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan untuk bisa menikmati hidangan kudapan yang bisa diambil di luar ruangan, dan kita akan jeda selama sampai
10:40. Sebelum melanjutkan kegiatan kembali, selamat menikmati hidangan kudapannya. Terima kasih. Ya, dipersilakan Bapak dan Ibu yang masih berada di ruangan untuk bisa mengambil kudapan karena sebentar lagi kita akan melanjutkan kembali. Kudapannya ada di luar ruangan, dipersilakan untuk bisa menyantap dan menikmati sampai pukul 10:40 sebelum kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya yang akan membahas tentang climate health financing. In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, like GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with Korika leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the MKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed
and the Paris Carbon Convention will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health today and tomorrow. In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, MBCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives
training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with critical leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the MKG providing computing capacity and Kolika delivering high-end visualization support, the continued pacing of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the pathogenic carbon formation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health today and tomorrow. In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities.
At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, like GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem, with Korika leading government and non-government stakeholder engagement, has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyper-local insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the MKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the Patrick Carbon Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health, today and tomorrow. Baik, kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di luar ruangan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan kita mulai kembali. Dan kami mohonkan kesediaannya Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi kita akan memulai acara selanjutnya yang akan membahas tentang ClimateSmart Indonesia sendiri.
Okay, welcome back ladies and gentlemen in this event, the Innovation Forum of ClimateSmart Indonesia. Distinguished ladies and gentlemen, in this morning session, topic is about climate health financing. And I would like to invite the moderator, President of Korika. Please welcome Professor Hamam Riza. Time is yours. All right, good evening everyone. Assalamualaikum Ini kita switch ke bahasa Inggris ya. Tetapi saya bangga di sini untuk menghadirkan sebuah karya anak bangsa untuk bisa men-summarize dan juga untuk men-translate bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia. Real time, hampir real time dari bahasa kita, dari Pak Oscar Yandi, Sekjen dari Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Senat. Kita berikan aplaus dulu ke Pak Oscar. Okay, ladies and gentlemen, we have a great panel for our first panel. We are basically at the timing, critical timing, since heading to the lunch and things for the session. So I would like to introduce all the panelists. The first check. Okay. I would like to introduce first Kelly Willis, the global lead for forecasting healthy futures. Welcome, Kelly. You can have a seat here. Next, I would like to invite Dr. Kaustik Sarkar from IMAX, Director of Institute for Health Modeling and Climate Solutions. Next, I would like to invite the distinguished panelists here, Dr. Setiaji, as the formerly it is a Chief DTO, Digital Transformation Office from Ministry of Health. Sekarang namanya TTDK, ya. Kalau ada yang belum tahu TTDK itu, nanti Pak Setiaji akan menjelaskan. Then I would like to introduce my good friends and also distinguished panel, Dr. Arda Sena from BMKG, which is also the Vice President for the WMO, World Meteorological Organization. Kalau Ibu Prof itu, Dwi Korita itu adalah Executive Council daripada WMO. Dan last but not least, I would like to invite Pak Charlie Hartono, Country Director of AVPN. Kalau ada yang belum tahu AVPN itu apa, nanti Pak Charlie Hartono akan menyampaikannya. Alright, so we are going to discuss about climate health, not specifically on financing. As you see, we have this book, the integration of climate and health. And we want to pursue our dreams to basically develop this into center of excellence. So I just have a note here that I would like to read out to all of you. So, or maybe later on I will just share that with you because we want to go to the panelists at this moment. So I would like to first pose to Kelly, the global lead for forecasting healthy futures. I think you can introduce. Welcome back, Kelly, to Jakarta. This is
probably your second or third times being here. Thank you for your support during our AI Innovation Summit. I think for the past 2 years, the ClimateSmart Indonesia, as well as Forecasting Healthy Futures, was in our annual event, the AI Innovation Summit. And if you can introduce yourself a little bit, but then probably you can, share with us your thoughts on how might Indonesia pioneering climate health data integration blueprint, which can serve as a model for other nations facing similar opportunities, which exist for international collaborations and knowledge sharing. And I think your experience and expertise in this area, in getting the strategy working towards implementation, will be a very good key points that we look upon you. So the floor is yours. Thank you, Dr. Hammam. Greetings, ladies and gentlemen, distinguished ministerial representatives from agencies that we count on for the collaboration of the ClimateSmart Indonesia program. It's a pleasure to be here. Thank you for including me in this event. My compliments to you on the event. Thank you. Forecasting Healthy Futures is a global organization. We're committed to protecting global health gains from the impact of climate change. And we do that by mobilizing resources and global investment in innovations in the health sector adaptation to create more climate resilient health systems. We regularly convene all kinds of experts in health system adaptation and showcase new research to demonstrate just exactly how serious the climate crisis is to our health. The climate crisis is a health crisis. As we look at ways to create more climate resilient health systems, we quickly realized that the foundation, the bedrock of a climate resilient health system is its data ecosystem and intelligence, and the health system's ability to predict and prevent outbreaks of infectious disease, but also slow onset issues that we see as temperatures rise. So we just heard such an impressive presentation from the chair of BMKG and understand how those climate change factors are influencing health outcomes. Extreme heat is exacerbating all kinds of non-communicable disease. We touched on the mental health impacts of climate change. And of course, food, water, and vector-borne disease presents one of the biggest challenges. Intelligent health systems can predict and prevent those outbreaks. And in addition, and since we're sort of in a finance panel here, ClimateSmart Indonesia is a perfect example of climate resilient health systems that can make service delivery more cost efficient. And this is critical in an era of uncertainty as global warming continues. And here in Indonesia and in any country, we can benefit from smarter health systems that allow us to deploy resources more cost effectively and bring down the cost of anticipating and responding to climate-driven health threats. And so Forecasting Healthy Futures launched IMAX, the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, many years ago for that reason. And we couldn't have found a better partnership than with Corica and with the ministries here that we rely on, digital transformation and the health and BMKG. The collaboration has been remarkable and I think is really serving to demonstrate what's possible. And my hope is that Indonesia can really grow into this leadership position. Indonesia is really leading on climate information services for health and integrating those insights in the health system. Other countries in the region
who are equally vulnerable to the impacts of climate change but might not have the resources that we see in this room and our partners in Indonesia will benefit from your expertise. And of course, this is a beginning of a conversation we've had about creating a real beacon, a center of excellence for the region. Right. And maybe we can talk about that more a little bit later. Yeah, sure. And I think that should direct us to Dr. Kaushik first for the first pass of this panel. Later on, you can add more, Kelly. We will discuss about this Center of Excellence. But I think I would like to draw a question to Dr. Kaushik, which then probably you can also discuss in greater details about how do you see that given the Institute for Health Modeling and Climate Solutions expertise as well, could you elaborate on the specific data integration architecture and analytical methodologies, especially if we are looking towards the research and innovations that can be part of the Center of Excellence on ClimateSmart Indonesia? So, you know, I told this morning in my speech as well that integrating climate and health information is not just a data or technology related challenge. There have been early warning systems in health sector for different diseases, malaria, river blindness, leptospirosis, dengue, and several other diseases that have been developed by different research universities or academic institutions in the past. But if you look around the globe, and on the IMAX side, we did a curation of all of those different models in 2023 to understand that what are the kind of gaps and challenges that exist in this space that is preventing us, despite having those scientific advances, to apply climate information systems for health, or rather integrate climate and health information effectively in the countries and having an integrated early warning system. The problem that we have noted is that technologies exist, but there has been challenges with data silos, stewardship of coordination and cooperation related to data across sectors, and at the same time the capacities within the different institutions within countries to use and maintain such systems with real world information. And these are kind of areas which are often overlooked when you just focus on research and development. So IMAX has always tried to work on that real world area, on the strategies, the cooperation, the capacity strengthening, as well as building the tailored solutions, because not a single digital solution which is working in a particular country will work in another country. So you have to tailor them for the other countries. So all these nuances exist, and we provide implementation support services to the countries to assist them. Now, when it comes to a center of excellence concept within Indonesia, what we feel is these services or the assistance that we are providing at this point, they are really transferable to the countries, and then Indonesia can have its own research and development, at the same time capacity strengthening orchestrated locally, but it also become a leader in the region with all of these examples that are happening at this moment in terms of technology advances and data integration. It can take that to the rest of the region which do not have these integrated data systems at this point of time. So it is about research and development, it is about capacity strengthening, knowledge dissemination, not just within Indonesia and its institution, it's about the region and building capacities and fighting the climate change together. I'll stop here and we'll turn to Dr. Hammam and maybe we can discuss this. Yeah, let's do quickly to our next panelist, Dr. Setyaji. So considering the ministry's strategic priorities, how does the proposed climate health
data integration blueprint align with the potentially enhancing existing national health information system, just like Satu Sehat and surveillance programs, right? Particularly in strengthening the resilience against climate-sensitive diseases. Yeah. Pak. Okay, thank you, Prof. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to congratulate for the launch for the ClimateSmart Indonesia. Regarding for the questions, we on our first blueprint, digital health transformation strategy, we launched this on 2021, end of December. One of our mission is how we can integrate all the data, the health data coming from the health facility, and also some others resources, for example, like telemedicines, and also the wearable devices. In the first stage, we put in the basic or foundations. We call this platform, because it's very important thing, the platform to data exchange within the health facility. So currently we have many data, not only from the text base, for example, like a diagnosis, pharmacies, and also for the images, for example, like MRI and also the X-ray. With this data, currently we can describe how many people got TB, how many people got malaria, etc. And then in the next blueprints, so we aim, or our goals is how we can integrate not only data coming from health sector, but also coming from other sectors, for example, like climate, environmentals, plant, zoonosis, and etc. So we call this One Health. Our brand is Satu Sehat. But the last decade only for that health data. And then the next strategy or the next goals for the second blueprints, we will launch maybe on June, the next blueprints. We want to aim what we call the One Health. Because of that, this time I think the momentum is very right time, because we are currently on the transition from the wet season into the dry seasons. Usually, the people going weak when during the pancaroba or the transition. Because of that, it's very important thing. After we collect the data and then we combine with the health, especially for the climate, so we can get more information or more insight. Because when we only focus on the health data, usually the health condition or the sick people depend on the situation on the environmentals. Because of that, it's very important thing. We combine all the data in the future. For example, we have learned a lot from the COVID, how weak for the resilience, health resilience in Indonesia. Because of that, this initiative is very important. How we can strengthening the resilience in the futures, not only about the malaria, but maybe another street in the futures, we don't know. Or maybe there is some combination within the virus coming from the hair, coming from the plant, coming from the zoonosis, etc. Or others disease coming from climate changing, and etc. So I think it's very aligned, not only from the first blueprint, but also in the second blueprint, how we aim what we call the One Health in the futures to combine many things of data. So not stop only from malaria, dengue, and also lepto, but also maybe another disease can coming, so we can combine many things. Also from TB, for example, TB, because TB also depend on also the environmental, for example, sanitations, home condition, etc. Also, for example, like lungs disease, for the cancer, maybe depend on the pollutions. So it's very important thing we can put in all the data integration with the health data, and then we can get more insight, for make Indonesian people healthy. Thank you. Thank you, Pak Setiaja. We will go in more detail later on.
But certainly we want to expand the disease, just like what you are saying. And we, later on the early warning and response system session, probably we will hear also from Dr. Nancy from regarding this zoonosis upticks in Indonesia. So next I'll move to Pak Ardasena, Dr. Ardasena from Deputy of Climatology BMKG. How do you envision BMKG and also probably some perspective from WMO as well for this climate health data integration blueprint that can foster collaboration between climate scientists and public health officials, Pak, and so that we can ensure this climate data products are not only accessible but also optimally tailored for developing the AI models and other specific needs for disease forecasting, Pak. Because I know that you have done this for dengue as well. Yes. Yeah. Thank you very much, Prof. Hamam. That's quite a question. Thank you very much for this opportunity. Yeah, if I look back from the work of the organization that we are active globally, the World Meteorological Organization, the health issue came into the mainstream sort of in the late 14 to 15 years. And they have published, for instance, a special exemplar on showcasing at that time the specific already existing efforts or endeavor worldwide that collects or try to integrate between climate and health. At that time, if I remember correctly, the publication, it was showing mostly the surveillance system. Not much ready, not much available yet that is available in informing the combined effect of climate towards the impact of diseases, for instance. But in the past 10 years also, the landscape have changed quite progressively, and we see now a lot of application regarding with climate and health in the Latin Americas, in Africa, but also encouragingly in our region here. And one of the reasons I pushed our colleagues in climatology around 6 to 8 years ago, because I see that the domain of that work in Southeast Asia was still scarce at that time. So we were actually one of the first meteorological agency that has that product related with climate and health, and that was the dengue, which was started in 2017, already 8 years ago. But coming back to your question, the opportunity perhaps, if I reflect on how we can take benefit from the weather and climate information that is now readily available in our mobile phone, for instance, is the long-term vision already from maybe 100 years ago that everything should have a standard. Right. So the idea of having a standardized methods of observation, right, a standardized unit, a standardized way to measure things, a standard way what is being reported across space, but also across time, consistency, that makes it possible that we have now this quite accurate weather and climate information. So I see this now perhaps there is still maybe mismatch is rather strong of a word, but I see an opportunity if, for instance, the sector's data, the health data, can be sort of collected in the same manners consistently with clear metadata, for instance, then I think in a few years we will have plentiful of application related with climate and health, and it is very encouraging to hear what Pak Setiaji just mentioned about the efforts from the Ministry of Health related with Satu Sehat, with One Health,
in collecting these cases across the country. Right. And I'm sure that if it is carried out consistently throughout the years, we will have much more information for the public. We will have more benefit for the public. So the data that is reported by the municipal level, for instance, by people who are infectious themselves, for instance, will in the future come back to them, right, in the form of useful information for warning, for instance. And that's actually quite good. So I think in that domain of space, I think there is ample of opportunities for us. We can progress much more. All right, okay. That's very, I would say, empathetic as well as very productive answer from you. It's not difficult question that I pose to you. You are the expert on this as well. So just before we go for the second pass, I would like to invite now another very influential partners for climate health financing. So I have here Charlie Hartono. How can impact investor and philanthropic organizations best contribute to strengthening the data infrastructure and analytical capacity required by the climate health blueprint? And what metrics should be prioritized? I think you have a presentation actually to answer this question that I have submitted to you this morning. And you are free to use like 5 minutes to do this. Thank you, Prof. Hamam. Selamat pagi. Good morning, everyone. Nice to be here. Again, it's a great delight to have and witness the launch of ClimateSmart Indonesia, digital twin, the first ever in Indonesia. Congratulations, Korika and all partners. Allow me to introduce myself. My name is Charlie. Currently, I work for AVPN in Indonesia, responsible to, again, manage the collaboration between partners, including with Korika. So AVPN stands for Asia Venture Philanthropy Network. We are a charity-based organizations registered in Singapore. And we work closely with investors, with other stakeholders, including governments, private sectors, NGO, research universities, and including with the philanthropists. I think to be able to answer your questions, allow me to also share some slides that I prepare. Basically, we would like to see first the landscape of the social investment. Because if we don't know the landscape, then it will be difficult for us to analyze. And I totally agree that data is extremely important for us to make decisions in terms of investing. So we just recently launched a dashboard called SIAA, Social Investment in Action in Asia. So this dashboard is developed together with our partners, with leveraging the AI also technology to see what's happening in terms of the investment landscape, in particularly for the social investment in Asia. So how we run this SIAA is, again, through collaborations with our 600 members in global. So AVPN is a membership-based organization. Currently, we have 600 plus members globally, including some members in Indonesia. So we have around 50 members, close to 50 members currently in Indonesia. And then from that 50 members, 70% of them are foundation, corporate sector, and including government officers, also part of us. So 3 main government counterparts in Indonesia that have been working closely with us include with Bappenas,
Ministry of Tourism and Economies, Creative Economy, and Ministry of Youth and Sport, because we believe that Indonesia has a strong benefit of having the young people in this country. So looking at the dashboard, there are three main important things that we would like to see. The first is not just the landscape, but how the support from our members can also correlate with 17 SDG goals, because we believe that to minimize the SDG gap, we need to collaborate. But without having the right data, without knowing the right landscape, it will be difficult for us to, to collaborate together. So we need to know the constellation first by connecting the right data, and then we know what is the indicative dollar amount of investment needed through this SIAA dashboard. And then finally, from this data, we need to know how to mix and match between our 600 members globally. So this SIAA dashboard, actually, we just recently launched it. So of course, lots of improvement, lots of inputs coming from our members, and of course from partners like Corica. For those of you who would like to get the demo of SIAA, more than happy to let me know later on after these discussions. So basically, this is what is SIAA dashboard all about. Wow, that's something new for me. But certainly I will jump in, to see the SIAA, because I have actually this next question that I want to, discuss with all of you, and probably get a short comment before we end this session. So Indonesia is the ideal location to situate a regional center of excellence for AI, climate, and health. We are in the ring of fire, especially, and it is very much climate impacted, right? So climate change impacted. So by harnessing the power of AI and advanced data analytics, which is, this is all the new emerging technology, I think is right away, there is a big quest for all of us in to establish this center of excellence. So I want to ask the strategy or your comments on how we should be establishing this center of excellence. You go first, Kelly. Okay. Thank you. I couldn't agree more that Indonesia is a perfect place to demonstrate the next generation use of data analytics, AI, to build predictive capacity into health systems. We've already heard, again, about the array of climate-driven effects, rising sea levels, extreme storms and weather, rising temperatures, air pollution, forest fires. Indonesia is vulnerable to all of those things, and yet is a hotbed of innovation in the AI space. So where better to create a public-private initiative to continue that innovation. So this could be the preeminent institution for climate information services for health that would attract the best and brightest minds from around the world to continue innovating, to continue demonstrating in a country as vast and diverse as Indonesia, demonstrating how these technologies can result in cost savings and save lives, really. Great to hear from AVPN that their 600 members are taking such a deliberate, conscientious approach to understanding where the needs are. There's also a Climate and Health Funders Coalition that was recently launched by Wellcome Trust and Rockefeller Foundation. And I mention that just to say that as we think about what an institute might look like, again, world-class, preeminent institution for climate information services for health, I think we want to accommodate that philanthropic investment that can really fuel the innovation.
and yet be working in very close concert with the government agencies, the Ministry of Health and DTO and BMKG, and all of the partners that have made the success so far to date. I'm envisioning this center doing more than just research and innovation and demonstration, but really being somewhere that health leaders from throughout the Asia region come to spend a little time in a training program, a residential training program where they can learn how best to use these new technologies, and how, as Dr. Kaushik has explained, it's not just the technologies, right? It's the blueprint, it's making sense of the complex data ecosystem in a country and using this ground to make those digital applications impactful. And so I can see it being really, again, a beacon in the region, really a first-class institution that in public-private partnership in Indonesia. And I think it's a really exciting concept. Obviously, we're very early in these discussions with our partners, but there certainly seems to be appetite to explore the concept more thoroughly. I think Kelly has provided a fantastic overview of the Center of Excellence. I'd bring a little more nuance. I don't know whether any of you have noticed while entering this particular room, how many shapes are there. There are 119 shapes precisely if you start counting from that mat to the top. Okay, I do that, that's my hobby whenever I enter a room. You know how many such shapes we need to map when we try to integrate dengue information with climate information for Indonesia? That's precisely 414 such integration that needs to happen. So when Pak Satyaji says that there is a Satu Sehat platform that is bringing together the entire health information for all the people of Indonesia together digitally in one platform. And then I was there during the launch of the BMKG application, thanks to Professor Dikorita ma'am and Pakarta Sena. All those information that are getting gathered now, Indonesia is poised to have an integrated climate and health information. So all the inputs that you need to develop such a system is there. We have developed some of the technologies. Now the research and the development needs to continue locally and continue to strengthen local capacities and can bring those capacities to the rest of the region, as I mentioned. So we just need to recognize the complexities, tap the opportunity that we have in this wonderful country, and also understand the vulnerabilities and create that as a boilerplate, use that as a boilerplate to solve the problems related to climate and health that the world has. There are many other problems, but I think this country can solve at least a substantive proportion of that if we can get into this particular part. And thanks, Charlie, for the wonderful, idea that, or assurance that these many partners are there who can practically fuel these types of innovations going forward. So we need to jointly kind of orchestrate a dialogue and hone in into the layout of such center of excellence jointly with the leaders of the different ministries and the agencies, and ensure that we can have this vision realized in near future. Over. Thank you. Okay. I will let Pak Setyaji, Pak Ardasena, and also Charlie comment on that, since our time is limited. So final 2 minutes comment on the Center of Excellence. Yeah, I try to make it 2 minutes. Okay, adding from other panels here, not only we are currently on the right place, but also the right time, but yeah, because after COVID, we have some awareness also from all the people about the health awareness and also health condition. And then also we are in the right time because the technology already matures, for example, like AI, more powerful. Maybe if we start
10 years ago, there is no vision, or maybe there is no imaging how the AI can support this area. And also in our position G20, we have also some initiative to strengthening the health resilience in not only Indonesia but also in the ASEAN members. I think this is the right time if the Indonesia as a center of excellence, so we can make this not only initiative for Indonesia but also in the neighbors, because many Indonesian people, many another country usually doing some business in Indonesia and also do traveling. So important thing also we inject this issue about the traveling people in Indonesia and also outside on Indonesia. So I think it's very important thing we make this center of excellence on the climate and also the movement of Indonesian people and also the others foreigners. Thank you. Thank you, Pak Setiaji. So I look also launch Peduli Lindungi and then to Satu Sehat Now. So adding that to the expertise and competency of BMKG, I look forward for Pak Ardesena comment as well. Yes, thank you very much, Pak Hamam. Maybe I would just like to add one dimension, perhaps that center of excellence perhaps should be also resilient to future changing government. So I see that already from this existing activity, there's a lot of benefit that is coming out. So one important or a few important aspect that we need before we say formalize that in a kind of brick and mortar institution or a virtual institution, I think we have to collate this memory of this initiative, the lesson learned. Where do we collect that, and how do we continuously sustain or glue champions of actors from the AI side, right, from the international side, from the health side, from the meteorological side, from the public sector side, to sustain this. And then I see that there is this institutionalization is just a consequence of that having this group sustained together. Right. So that is the way I see this going forward. Thank you, Pak. Excellent answer, Pak Ardesena. So last but not least, of course, we need the fuel to fuel this center of excellence, and that should be coming from FEPN, I believe so, right? Thank you, Prof. Hamam. I totally agree with all panelists that the spirit is there. But again, the complexity is something that we need to also solve together. From my point of view, as an Indonesian, I see again Indonesia is located at the ring of fire. We need to also think about what's going to happen pre-emergency, during emergency, and post-emergency. So pre-emergency, we are talking about something related to knowledge. How strong is the knowledge being delivered and understood by the Indonesian people? This is something that we need to again advocate again and again. So people in Indonesia know what happened before emergency, before earthquake, before tsunami. What are the important things they need to prepare so that by the time the emergency strikes, they already know what to do. Right. But again, beyond that, what's happening after post-emergency? We need to rebuild again, and it's everybody homework. It's not about the job of BNPB, BMKG. It's all of our homework to prepare for this. And I absolutely agree that, again, with hand in hand, with a good system, with good AI interventions, with good policy in terms of the government, again, we can do it together. Sure. And I always believe with this spirit, one spirit goals, that we're going to the same directions. I believe we can overcome all these challenges together. Thank you. Thank you, wonderful. All right. So, I think we all agree that we need to, delve into details when we talk about our vision of having this
Center of Excellence, the early warning and response system, which will be on the next panel. I think it will be very interesting. I see Dr. Ina here, Dr. Nancy is here, everyone is here ready. So in the coming weeks, we hope that we can, plan a task force for the Center of Excellence that will build on the Indonesia national ecosystem of innovations, AI, climate, all the experts. I mean, right now we are not talking only AI scientists or data scientists, right? It is multidiscipline, and I think everybody come into this ecosystem with their competency and serve as a subject matter expert in order for us to come up with really a total, all-out efforts to have the climate resilience health system. I think with that, I would like to end this panel. I thank you for everyone contributing to this panel. Wonderful, excellence. Thank you for all your support. And thank you, of course, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti panel sesi pertama Climate Health, dan kita nantikan panel berikutnya yang sungguh akan sangat menarik mengenai early warning, alert, and response system. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please have a big applause for the panelists here. Okay. Before the next agenda, I will like to take a picture of decision. Please take a position and look at the camera. Okay. 1, 2, and 3. Once more again, 1, 2, and 3. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. Give applause again with the speaker and the moderator in this session. Thank you, Professor Hamam Riza, for guiding this insightful discussion. We will also like to express our gratitude to our esteemed speakers and give applause one more time again. Okay, very interesting. Okay, next session topic is early warning alert and response system. And I would like to welcome the moderator, Dr. Tom Hurt. Please take it away. Give applause for the Dr. Tom Hurt. Okay, good morning everybody. Good morning, ladies and gentlemen. Terima kasih. I will be speaking bilingual, depends on the speakers. Jadi saya akan berbicara dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tergantung dari speaker yang panelis dari yang kita undang. Kemudian sesi 1 sangat menarik ya, very interesting discussions indeed. So kita nggak akan tidak akan mengurangi spirit itu, bahkan akan menambah dengan sesi kedua ini. So we welcome to the second sessions. We will discuss on the topic of early warning alert and response systems or EWARS. Saya Tom Hurt dari Korika dan juga AI enthusiast. So my background is in the artificial intelligence. So we will learn so much in these sessions. Kemudian we are honored to have with us the experts from the government, international institutions, and also academia. So before we begin, without further ado, may I kindly invite all our distinguished speakers to please come forward and take their seats on the stage. Mari kita sambut Bapak Ibu semua dengan tepuk tangan seluruh speaker. Yang pertama, I would like to invite Ibu Dr. Ina Agustina MKM, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan.
Kemudian yang kedua, Ibu Dr. Nancy Dian Anggreni, M.Epid, Asisten Deputi Ketahanan dan Kapasitas Kesehatan Kemenko PMK. Welcome, Bu. And then next speaker, Bapak Dr. Michael A. Purwoadi, Deputi Bidang Infrastruktur BMKG. Thank you, Pak. And then Bapak Raditya Jati, Bapak Dr. Raditya Jati, Deputi Sistem dan Strategi BNPB. Pada Bapak, silakan Pak. And then our next speaker, Professor Dr. Hasni Gedira, Professor of Practice Computer Vision, Muhammad bin Zaid, University of Artificial Intelligence. Please welcome. And then last speaker will be Mr. Atsushi Samura. He will be online. So we are going to start with our distinguished speakers. Baik Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk memulai diskusinya. Diskusi pertama tadi sangat menarik Bapak Ibu. Dan saya yakin diskusi kita yang kedua, sesi kedua ini juga pasti akan sangat menarik. We will learn so much ya today. And then kita bisa mulai dengan pembicara pertama Bapak Ibu semua. Nanti izinkan saya kita satu persatu akan present. So every speaker will present, deliver the presentations for 5 to 6 minutes, and then after that, we'll take one questions. I will give one question. Unfortunately, we will not take the questions from the participants. Jadi saya akan memberikan pertanyaan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua. Satu pertanyaan yang menurut saya kita perlu dengar perspektif dari multi stakeholders seperti itu. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita mulai kepada Ibu Dr. Ina, kepada Ibu kami persilahkan Bu. Bahasa Indonesia Bu, boleh Bu. Boleh Bu, dengan ini saja Bu. Terima kasih. Saya sambil berdiri, duduk. Boleh Bu, yang duduk aja Bu, boleh Bu. Oke ya, kalau nggak duduk ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Saya akan menyampaikan sistem peringatan dini dan respon dalam penanggulangan penyakit menular sensitif perubahan iklim. Jadi ini gambar yang sebenarnya sudah populer ya, ini mengambil dari WHO ya. Jadi perubahan iklim itu akan berdampak pada kesehatan ya, khususnya penyakit menular. Itu merupakan melalui perpaduan dari 3 hal ya. Jadi mulai dari exposure-nya, hazard-nya, terus gimana dia berkombinasi dengan kerentanannya dan kombinasi dengan kapasitasnya. Jadi ketika ada exposure, ketika ada hazard, maka dia akan bagaimana dampaknya itu berpadu dengan kerentanan dari sekitarnya itu. Kerentanan itu bisa dari demografi, jadi status kesehatan masyarakatnya, kepadatan penduduknya, kemudian geografinya bisa jadi bagaimana dia aksesnya ya. Kemudian juga berpadu dengan status kesehatannya, bagaimana semakin rendah tentu akan semakin vulnerable ya dalam menghadapi perubahan iklim ya. Kemudian perubahan iklim sendiri itu bisa jadi cuaca ekstrim, heat stress, kualitas udara dan sebagainya, dan tentu itu akan bisa memberikan dampak kesehatan. Nah,
ketika ada exposure, kemudian pas kemudian kena dengan kerentanan yang memang lemah gitu ya, maka dia juga akan berbanding terbalik dengan kapasitasnya. Jadi ketika kapasitasnya baik tentu akan semakin mengurangi resikonya ya. Jadi dampaknya itu akan berbanding lurus dengan besarnya exposure, kemudian dengan tingginya kerentanan dan tentu dengan berbanding terbalik dengan kapasitasnya. Jadi kapasitasnya mulai dari leadershipnya, manajemennya, SDM-nya, kemudian sistem formasi, sarana prasarananya, sistem pelayanan kesehatan serta pembiayaannya ya. Nah, dampaknya untuk penyakit menular ada bisa penyakit pernafasan, penyakit tular air, kemudian penyakit melalui binatang dan vektor ya, zoonosis ya. Kemudian ada juga penyakit melalui makanan ya. Penyakit tular makanan ya. Next. Ini sudah telah dilakukan next. Oh, saya ya. Sebentar. Ya. Ini sudah ada review analisis dampak perubahan iklim pada kesehatan. Jadi ada yang kaitannya rendah, sedang, tinggi dan ada yang sangat tinggi. Kita lihat ya untuk khususnya ini untuk yang penyakit menular ya. Jadi beberapa penyakit menular ini termasuk resikonya tinggi dan sangat tinggi ya. Seperti DBD, malaria itu termasuk yang resikonya korelasinya sangat tinggi dengan climate change gitu ya. Begitu pula penyakit pernafasan itu korelasinya sangat tinggi terhadap perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini dengan adanya pergerakan ya, adanya perubahan-perubahan ya, itu tentu seperti kita sudah ketahui bersama akan meningkatkan resiko terjadinya perkembangan penyakit, begitu pula resiko terjadinya bencana gitu ya. Sehingga penyakit sendiri bisa meluas dan menjadi sebuah KLB, wabah atau krisis itu melalui dua cara. Yang pertama dia menjadi primer sendiri, penyakitnya itu sendiri primer merupakan dia berkembang ya. Atau yang kedua dampak dari sebuah bencana. Sehingga kalau bicara tentang penyakit dan bicara climate change tentu harus bisa kita kaitkan juga dengan kejadian krisis kesehatan di Indonesia. Ini kita lihat tren krisis, mungkin kita tidak melihat dari tren jumlahnya ya, karena memang beberapa tahun terakhir ada perubahan definisi operasional makanya kelihatannya seperti menurun gitu ya. Namun bisa kita lihat proporsi dari hidrometeorologi disaster di sini, bahwa itu tinggi gitu ya. Dari seluruh bencana Indonesia itu proporsinya bisa lebih dari 80%. Jadi kita termasuk yang tinggi untuk krisis akibat hidrometeorologi ya, dan di mana itu tentu kaitannya erat dengan perubahan iklim. Sedangkan untuk yang penyakit krisis yang akibat KLB keracunan atau penyakit memang kelihatannya proporsinya tidak setinggi hidrometeorologi tapi terjadi ya. Dan kita juga baru merasakan kemarin nih pandemi Covid itu adalah salah satu bagian krisis kesehatan yang primarinya itu memang penyakit ya. Atau saat ini yang sedang ditetapkan bencana itu adalah KLB tanggap darurat bencana non alam di Nia Selatan, masih berlaku sampai sekarang ya, panjang dari tahun 2024. Ada Rokan Hilir Provinsi Riau dan ada Pohuwato di Gorontalo, itu tanggap darurat. Belum lagi penetapan KLB ini cukup banyak ya. Bulan lalu ada KLB Dengi di mana di Dopu ya, dan beberapa tempat. Jadi artinya memang kita kondisi saat ini sendiri cukup tinggi hidrometeorologi disasternya, dan angka KLB wabah maupun kejadian krisis kesehatan akibat penyakit pun tidak bisa dianggap enteng ya, karena ini mungkin walaupun jumlahnya tidak sebanyak kejadian karena hidrometeorologi, namun kalau terjadi dampaknya besar ya. Contohnya kita COVID kemarin, kemudian ini yang malaria ini begitu panjang ya, dari tahun 2024 sampai sekarang juga masih terus berlangsung seperti itu ya. Jadi tentu akan ada kerugian sosial, ekonomi maupun status kesehatan satu wilayah yang cukup besar. Ya, next. Ini slide terakhir. Jadi Bapak Ibu, untuk
menghadapi climate change ini tentu ada beberapa intervensi yang harus kita lakukan ya, mulai dari intervensi dampak kesehatannya, mengatasi dampak kesehatannya, penguatan fasilitas kesehatannya, serta promosi pada sektor lain karena tidak mungkin sektor kesehatan berjalan sendiri. Ya, nah ibaratnya nih kalau kita mau mengatasi dampak kesehatan, kalau kita mau menghadapi musuh tentu kita harus kenal musuh kita dulu. Jadi yang pertama tentu harus ada pemetaannya, kita identifikasi kerentanannya, faktor resikonya, baik pada manusia maupun mungkin kalau dia adalah zoonosis dan tular vektor tentu pada lingkungannya seperti itu ya. Kemudian peningkatan perilaku hidup bersih sehat, dan ini yang saya highlight sesuai dengan tema kita saat ini. Pengembangan sistem kewaspadaan dan respons penyakit merupakan salah satu hal penting untuk mengatasi dampak kesehatan. Karena dengan adanya sistem ini, maka kita akan bisa mengetahui secara lebih dini potensi ke depan, faktor resikonya apa saja, dan bagaimana kita mencegah sedini mungkin. Ya, kalau suatu penyakit, kalau bisa kita cegah, tentu kita cegah. Tapi kalaupun terpaksa terjadi, maka kita harus bisa mendeteksi sedini mungkin ya. Jadi dengan adanya pengembangan sistem ini, saya sangat menyambut sangat baik karena akan bermanfaat dengan sangat signifikan pada upaya penanggulangan penyakit khususnya yang terkait dengan perubahan iklim gitu ya. Jadi dengan adanya sistem ini, maka intervensi dini untuk pencegahan, deteksi maupun respons akan bisa mengurangi atau mencegah mortalitas maupun morbiditas ya. Nanti untuk lain-lainnya penguatan fasiankes, promosi sektor lain tentu itu juga adalah upaya-upaya lain yang juga harus dilakukan. Baik, demikian penyampaian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes. Tadi pemaparan terkait perubahan iklim, kemudian penyakit menular, dan kemudian juga di akhir ya pentingnya mengenai sistem pencegahan ya Bu ya. Terima kasih. Kita akan berlanjut ke pembicara berikutnya yaitu Ibu Dr. Nancy Dian Anggreni, Ibu dari Asisten Deputi Ketahanan dan Kapasitas Kesehatan Kemenko PMK Ibu. Mohon izin Bu 5 sampai 6 menit. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Yang saya hormati tentunya Ibu Kepala Badan BMKG yang masih setia di sini ya Bu, Bapak dan Ibu sekalian yang masih hadir juga pada pagi hari ini menjelang siang. Saya diminta untuk menyampaikan tentang early warning system yang sudah kita bangun. Kita sudah mempunyai sistem lintas sektor yaitu dalam bentuk SIZE. SIZE itu singkatan dari Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Diseases. Jadi ini adalah satu sistem yang memang kita bangun untuk memperkuat kapasitas dalam rangka untuk deteksi dini ancaman-ancaman penyakit yang terkait zoonosis dan penyakit infeksius baru, dan kemudian juga respon dini. Ini slide-nya pakai ini ya. Ya, jadi kita pahami semua bahwa untuk penanggulangan penyakit itu memang kita membutuhkan adanya satu data dan informasi, yang mana data dan informasi ini butuh untuk kita melakukan analisis dan untuk interpretasi yang arahnya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dini, kemudian juga untuk melakukan deteksi dini, merespon dini, dan kemudian juga melakukan bahkan respon komprehensif. Yang tujuannya jangka panjangnya adalah untuk bisa kita mengurangi dampak yang jangan sampai terjadi KLB atau jangan sampai terjadi wabah, bahkan jangan sampai terjadi seperti yang lalu pandemi. Jadi kita harus berusaha untuk bisa mengatasi dan melokalisir terkait dengan penyakit-penyakit tersebut. Nah, kita ketahui bahwa sistem yang kita punya, barangkali tadi juga di sesi pertama juga disampaikan bahwa sistem informasi itu kita punya sebenarnya, data dan informasi itu kita punya. Tapi itu silo-silo, ada di banyak tempat, ada di macam-macam instansi. Dan ini yang menjadi problem, karena kalau ini tidak seperti tadi Bu Ina juga sampaikan, untuk penanggulangan penyakit itu tidak bisa hanya mengandalkan satu sistem saja. Bahkan kita juga inginnya juga early warning gitu ya. Jadi jangan sampai seperti juga sesi pertama menyampaikan, negara kita ini adalah negara yang daerah ring of fire gitu ya. Potensi bencananya sangat besar, termasuk juga bencana non alam. Jadi sangat dibutuhkan adanya kolaborasi
terkait data dan informasi melalui sistem informasi yang terintegrasi. Dan ini yang coba kita bangun. Jadi kita tidak mau hanya data dan informasi itu terbagi hanya pada saat kita rapat-rapat begini saja, begitu. Jadi itu akan lama, butuh waktu berhari-hari. Nah, kalau dengan kita membangun, membridging beberapa sistem data, itu akan lebih cepat. Respon pun juga yang di level daerah itu juga akan lebih cepat. Termasuk juga bisa di level administrator yang di level dinas kesehatan atau dinas kesehatan hewan atau yang ini karena ini relevansinya dengan zoonosis, ini adalah terkait kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan satwa liar. Jadi ini membangun jejaring di ketiga sistem yang ada di kementerian dan lembaga tersebut untuk saling berdiskusi membagi data. Yang mana datanya itu adalah data yang bersumber dari surveillance yang ada di masing-masing. Surveillance-nya itu bisa surveillance yang sifatnya sindromik atau surveillance yang sifatnya memang sudah bahkan event yang real time. Nah, ini kita punya sebenarnya dari masing-masing. Sorry ya. Dia kecepatan dari masing-masing sistem yang ada. Nah, ini nanti ini yang kami coba jahit ya, kita coba jahit data-data tersebut untuk nanti arahnya untuk deteksi dini dan respon dini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada sistem SKDR, sistem kewaspadaan dini yang ada di Kementerian Kesehatan dan kemudian juga ada sistem yang di Kementerian Pertanian yaitu Sehat Satli dan kemudian ini belum bergerak. Dan kemudian ada sistem yang berasal dari dari Kementerian Pertanian itu namanya Isiknas dan ada sistem yang berasal dari Kementerian Kehutanan sekarang, kalau dulu KLHK sekarang Kehutanan saja, itu namanya sistem Sehat Satli. Dan ini kemudian dilakukan interoperabilitas dari data dan sehingga datanya tersebut bisa dimanfaatkan itu dalam bentuk dua sistem. Jadi ada dalam bentuk aplikasi yaitu di mobile phone. Jadi pakai Android atau pakai iPhone gitu ya. Dan kemudian juga ada yang di dashboard dalam bentuk website. Jadi ini tujuannya berbeda. Kalau yang di Android ini adalah untuk petugas di lapangan. Petugas di lapangan mereka akan menerima notifikasi. Jadi kalau misalnya ada kasus yang ada di manusia, maka teman-teman yang ada di kesehatan hewan dan di kesehatan satwa liar itu akan menerima notifikasi kasus dari manusia. Sehingga mereka akan mengetahui ini daerahnya di mana. Sehingga di daerah tersebut akan melakukan kewaspadaan dini gitu, entah dengan melakukan intervensi ataupun respon dini dan juga melakukan komunikasi tentunya dengan lintas sektor yang relevan di daerahnya masing-masing. Jadi ini adalah sistem yang kita bangun. Demikian mungkin barangkali untuk sekilas. Siap, terima kasih Ibu atas pemaparannya terkait SIZE ya Bu ya tadi ya Bu ya. Oke, sistem integrasi zoonosis dan emerging disease. Baik, terima kasih Bu. Menarik sekali Bu, saya baru ada integrasi data tadi ya Bu ya. Kita lanjutkan ke pembicara berikutnya yaitu Bapak Dr. Mikael Apurwo Adi, Deputi untuk Infrastruktur BMKG. Deputi Bidang Infrastruktur BMKG ya Pak ya. Terima kasih Pak. 5-6 menit ya Pak ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang kami hormati Ibu Kepala BMKG, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada acara ini. Perkenankan saya karena waktunya singkat, sebetulnya ada 4 bagian, tapi kita akan lompat-lompat aja supaya lebih cepat. Mengenai sharing data dari BMKG, apa yang bisa kita berikan pada konsorsium ini. Oke, pertama tentu saja tentang data-data di BMKG, kami punya lebih dari 7.000 sensor ya, ada 500 sensor meteorologi, 7.000 sensor klimatologi dan lebih dari
500 sensor di seluruh Indonesia, dan juga kami mempunyai high performance computer untuk melakukan modeling dan melakukan prediksi berdasarkan hasil-hasil observasi ini. Kemudian ini contoh-contoh variabel yang kita rekam, ada temperatur udara, tekanan udara, kelembapan, curah hujan, dan lain sebagainya, termasuk dalamnya adalah magnetic field. Jadi kalau misalnya membutuhkan data-data ini, silahkan datang ke BMKG, dan akses untuk data-data tersebut sebenarnya dikelola atau diatur dalam peraturan badan BMKG nomor 4 tahun 2022, yang intinya sebetulnya semua boleh mengakses data tersebut sesuai dengan level dan jangka waktunya dan daerahnya begitu ya. Untuk level 1 adalah data-data hasil observasi, jadi adalah raw data dari sensor-sensor kami tadi, itu bisa diakses dengan menggunakan perjanjian kerjasama atau agreement ya, collaboration agreement untuk level 1, dan level 2 adalah hasil-hasil pengolahan data-data tersebut melalui tadi prediction atau pengolahan lebih lanjut dari data raw, itu bisa diakses baik itu melalui daring online atau permintaan tertulis melalui pelayanan terpadu satu pintu, dan juga melalui tentu saja kerjasama. Jadi itu adalah kira-kira aksesnya. Ini adalah contoh mungkin terlalu kecil ya, tapi yang ini mengenai meteorologi, data-data meteorologi, bagaimana yang level 1 bisa kita akses di beberapa tempat dan selama berapa waktu gitu. Juga yang level 2 yang hasil perhitungan itu juga bisa diakses berdasarkan online maupun kerjasama. Ini untuk yang data meteorologi, kemudian ini yang data hasil perhitungan. Data hasil perhitungan sebagian besar bisa diakses melalui suatu kerjasama. Dan tentu saja, tentu saja selain yang ada di dalam tabel tadi, ada juga data-data yang berada di luar tabel, jadi misalnya untuk waktu yang lebih lama, atau untuk ruang lingkup atau ruang wilayah yang lebih besar, itu dapat diakses berdasarkan beberapa hal. Jadi kalau misal nilai manfaatnya itu sangat tinggi bagi kepentingan bangsa untuk penanggulangan bencana dan atas kebijakan dari Ibu Kepala, maka kita bisa memberikan data-data tersebut. Juga untuk pengaksesan data untuk pendidikan dan penelitian non komersial saja bisa dilakukan juga. Next, ini adalah contoh. Jadi berdasarkan data-data tersebut, BMKG juga membuat produk yang sifatnya early warning. Di sini adalah early warning untuk geohydrometeorology. Jadi di mana akan hujan deras, di mana akan hujan ringan, dan lain sebagainya, itu sudah juga kami berikan, dan ini sifatnya publik ya, jadi bisa diakses melalui website. Nah, selain data-data yang terkait dengan kecuacaan, kami juga bekerja sama seperti dengan Korika, kami bekerja sama juga dengan BNPB dan dengan Public Works (PU) untuk membuat peta-peta yang impact based forecasting. Jadi bukan hanya mengenai apa yang terjadi dengan cuaca kita, tetapi apa yang diakibatkan oleh cuaca tersebut. Itu juga merupakan salah satu hasil kerjasama. Mungkin next saja ya. Ini saya ambil dari studi tentang hubungan antara meteorologi dan malaria. Jadi ini studi di Guadalcanal, Solomon Island, hubungan atau korelasi antara cuaca dan transmission malaria di sana.
Di sini bisa kita lihat yang pertama yang menarik adalah bahwa hubungannya itu tidak sesaat tapi sekuensial. Jadi hujan itu bulan Oktober sampai Desember dan ternyata transmission malaria itu terjadi sesudahnya. Jadi bukan pada saat yang bersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik tentu saja bahwa dari studi ini mereka memperlihatkan bahwa hubungannya itu jika hujan tinggi maka justru malarianya terendah gitu. Kasus malarianya itu rendah. Mengapa? Karena mereka menyampaikan dalam studi itu disampaikan bahwa itu tergantung pada topologi daerah tersebut. Jika hujan itu tinggi maka sebagian air itu tidak lagi mengendap tapi terus terbawa oleh hujan yang tinggi itu langsung ke laut sehingga tidak ada malaria. Sehingga tentu saja yang menarik di sini adalah batas limit ya. Mereka menyampaikan dengan metodologi kuantitatif, regression kuantitatif, mereka bisa menentukan batas limit curah hujan di mana malaria itu akan terjadi atau tidak, itu berkembang atau tidak. Yaitu di sekitar 350 mm dan 550 mm. Nah, mungkin dengan cara seperti itu kita bisa memperhitungkan ya, mempredik kemungkinan adanya masalah kesehatan di masa mendatang. Ini juga menarik, yang ini adalah setelah studi itu selesai maka mereka membuat suatu sistem yang bukan saja, yang terlibat bukan saja dari masalah meteorologi, tapi juga dari institusi lain. Jadi mereka membuat suatu sistem di mana di bulan September sampai Desember itu mereka melihat, membaca observasi rainfall, dan kemudian sesudahnya berdasarkan observasi tersebut apakah dia melewati batas limit yang tadi sudah disampaikan. Nah, jika sudah mencapai batas limit maka mereka melakukan persiapan itu ya, untuk melakukan persiapan menghadapi malaria, penyebaran malaria. Dan kemudian mereka mengadjust model mereka sesuai dengan kejadian pada bulan Januari sampai Juli. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael, Direktur Deputi Bidang Infrastruktur BMKG. Tadi sudah menjelaskan terkait ketersediaan data ya Bapak Ibu semua. Jadi bisa accessible tadi, ada yang short term, ada yang long term juga Pak ya, kolaborasi risetnya. Kemudian juga terakhir Bapak menyampaikan terkait hubungan antara rainfall dan malaria ya Pak ya, seperti itu. Nanti kita akan diskusi Pak setelah seluruh speakers. Kemudian yang berikutnya kepada Bapak Dr. Aditya Jati, Deputi Sistem dan Strategi BNPB ya Bapak. Kepada Bapak dipersilahkan Pak sekitar 5-6 menit. Baik, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera semua. Yang sama-sama kita hormati Prof. Dwi Korita, sebagai Kepala BMKG, terima kasih Prof. sudah bergabung terus. Prof. Hamam, terima kasih undangannya bisa sharing di sini. Bapak Ibu sekalian dari kementerian lembaga yang lain, Kesehatan, Komdigi, dan juga BMKG tentunya, dan para mitra. Izinkan kami sharing, tapi saya nggak terlalu banyak bicara black box dari sistem itu sendiri. Kami lebih bagaimana sebenarnya sistem ini menjadi sistemik. Karena systemic risk itu adalah berarti cascading dan collateral impact. Nggak bisa lagi kita hanya bicara one single risk. Ini adalah salah satu gambar aja yang integrasi dengan BMKG, Prof, dengan inner risk, di mana memang potensi risikonya itu bisa muncul setelah kita overlaykan antara prediksi cuaca, kemudian dengan potensi terhadap banjir itu sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan, ya ini contoh yang kita bicara systemic risk tadi. Jadi begitu kompleksitasnya itu tidak bisa kita hanya bicara direct impact, tapi ada indirect impact. Di mana kalau kita perhatikan di situ risiko itu akan berdampak juga kepada manusia, livelihood, kesehatan, bahkan kita bisa bicara bahwa itu adalah bisa bicara long term impact, di mana nanti akan berdampak pada kemiskinan dan social protection dan seterusnya. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah setelah kita memahami itu semua sistem, apa yang harus kita lakukan dari segi politically, regulation, dan bagaimana sebenarnya berdampak pada manusia yang terhadap livelihood mereka. Apakah mereka harus melakukan adaptasi ataupun ada relokasi atau apapun yang disebut dengan harmonization dengan disaster itself. Nah ini kita perhatikan bahwa di sini
Health sector adalah salah satu hal yang cukup penting dan menjadi perhatian juga di dalam RPJMN kita, di Bappenas juga sudah disebutkan bahwa dampak dari perubahan iklim ini juga berdampak pada kesehatan. Bapak Ibu, ini saya mengutip data kami di BNPB, sejak 2024 itu ada 3.000 kejadian bencana lebih frekuensinya. Dan Bu Ina terima kasih tadi, 95% itu adalah hydrometeorological. Jadi data kami 95% itu hydrometeorological, yang berarti akan berdampak pada banjir, banjir bandang, termasuk longsor, termasuk kekeringan. Di mana di situ nanti kita lihat berapa triliun rupiah yang hilang, 22 triliun hilang karena dampak dari kejadian bencana itu sendiri. Kalau grafiknya kita bisa kelihatan itu semua warna Indonesia hampir semuanya merah karena itu yang para juaranya bencana. Jadi yang sering terjadi bencana frekuensinya paling banyak kita bisa perhatikan di daerah-daerah Indonesia tertentu itu. Nah, untuk menghadapi ke depan kita tahu bahwa menjadi persyaratan, ini dokumen yang sudah menjadi kesepakatan waktu di Sendai, yang disebut dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction itu sendiri. Dan di situ waktu penutupan SRRG Margaret Wallström menyampaikan, "This is the first time that the pandemic included the framework for disaster risk reduction." Ini saya masih ingat kata-kata 2015 waktu Margaret Wallström menyampaikan pandemi. 2015 belum kebayang kita 2015 saat itu. Dan ternyata itu terjadi. Dan menjadi penting bahwa health atau sekarang sudah banyak disebut dengan planetary health, itu sudah banyak didiskusikan juga di dunia. Jadi saya rasa menjadi penting bagaimana sebenarnya Indonesia sendiri punya kemampuan untuk mengintegrasikan semua, tidak sendiri-sendiri. Ini momentum yang sangat tepat, terima kasih Prof. Hamam, ini menjadi bagaimana kolektivitas dan komprehensif data ini bisa dijadikan satu kesatuan yang menjadi satu data. BNPB sendiri memiliki tanggung jawab dalam satu SDBI, satu data bencana Indonesia, yang diintegrasikan dari berbagai kementerian dan lembaga. Ini contoh dengan, maaf tadi belum selesai. Contoh dengan kesehatan, ini bisa diintegrasikan data bencana, data potensi risikonya dengan wilayah-wilayah, contoh rumah sakit, puskesmas, dan langsung integrated dengan data puskris dan langsung kelihatan siapa dokternya, berapa jenis berapa bed dan seterusnya itu bisa kelihatan. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, kita punya long term plan yang disebut dengan rencana induk penanggulangan bencana itu sudah diperpreskan di Perpres 87 2020. Ini pertama kali Indonesia punya long term plan dalam master plan RIPB, rencana induk penanggulangan bencana. Ini harapannya 2045 Indonesia emas. Itu national resilience. Ya, kita semoga kata banjir hapus dari Kamus Bahasa Indonesia, contoh misalnya. Ini semangatnya supaya tidak ada dampak-dampak yang berkaitan dengan tersebut. Dan di situ disebutkan di dalam RPB muncul juga masalah kesehatan masyarakat dan bagaimana membangun resiliensi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tantangan kita. Ada 10 defisit resilience. Saya ambil contoh saja masalah urbanisasi dengan banjir. Ini adalah potensi risiko yang sering muncul di kota-kota wilayah pesisir khususnya. Kita negara kepulauan juga disebut di dalam Sendai Framework artikel 41 archipelagic state, di mana risiko itu lebih banyak di negara-negara yang memiliki coastal area, wilayah pesisir yang memiliki risiko tinggi dibanding negara-negara mainland. Dan ini contoh-contoh padahal kota-kota besar kita banyak terletak di wilayah coastal area. Tantangannya apa? Bisa nggak sekarang AI ini menjawab 10 defisit ini? Tantangannya adalah bisa nggak Prof. Hamam kita kerjasama, sama-sama menyelesaikan masalah defisit resiliensi ini. Ini defisit ini, hati-hati. Kalau kita nggak perhatikan, itu masalah kesehatan ada di situ juga. Indirect impact, dan ini menjadi penting, dan ini udah di state di UN juga. Artinya kita tidak bisa lagi menghiraukan masalah-masalah resiliensi ini. Target kita adalah bagaimana membangun resiliensi ini secara berkelanjutan dan tidak bisa bicara hanya one single generation saja. Artinya itu menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa 3 dokumen yang sudah disepakati, baik itu Sendai Framework, baik itu Paris Agreement, baik itu SDGs, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri atau in silo. Kita dalam klub ini harus ada klub perubahan iklim, klub risiko bencana, klub SDGs, karena semua terkait, semua indikatornya sama. Disinilah yang disebut dengan resiliensi berkelanjutan. Jadi datanya harus sama.
di mana people center approach menjadi sangat penting. Berbasis desa, kita ada program desa tangguh, ada SDGs desa, ada proklim desa. Banyak program-program desa yang menukik pada langsung kepada masyarakat. Bagaimana integrasi data itu bisa kita upayakan karena resiliency is a very local issue. Makanya menjadi penting, bahkan Sekjen PBB menyampaikan bahwa salah satu yang menghambat pembangunan berkelanjutan adalah masalah kebencanaan. Nah Bapak Ibu, ini slide berikutnya menunjukkan bahwa ini contoh saja yang berkaitan dengan COVID. Dan waktu itu kami, karena BNPB bertugas sebagai task force, dengan Dr. Imron ini kami tektokan dulu nih, bagaimana kita melakukan zona merah, zona kuning, zona orange, zona hijau. Dan waktu itu selalu diumumkan tiap hari bagaimana sebenarnya kita berada di dalam kondisi-kondisi tertentu, di mana di situ harus ada upaya untuk menangguhkan upaya-upaya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya, itu masalah behavior change. Dan itu levelnya sampai komunitas. Tidak bisa kita hanya bicara nasional terus kita selesai. Waktu itu komunikasi publiknya adalah bagaimana komunikasi publik itu bisa menjadikan suatu behavior change. Ini contoh-contoh data yang harus kita update dan harus real update dan validate dan verified. Ini masalah data nggak bisa lagi kita, karena data akan menjadi informasi, informasi akan dianalisis, analisis akan menjadi suatu strategi dan kebijakan. Kebijakan nggak bisa hanya bicara saja tanpa ada data, informasi, dan analisis. Nah contoh-contoh itu akhirnya ke depan bagaimana sebenarnya regulasi kebijakan itu harus dilakukan. Pentingnya tingkat nasional sampai level paling daerah. Bagaimana bridging among line ministry, bagaimana kita selalu berkomunikasi dengan BMKG, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Komdigi dan seterusnya. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu yang sangat ketat untuk masalah vulnerability atau tingkat kerentanan. Dan bagaimana teknologi dan inovasi ini menjadi critical enabler untuk perubahan iklim ini bisa menjadi salah satu yang kita bisa analisis supaya kita bisa melihat bahwa nanti ke depan ini akan berkaitan dengan adaptive social protection. Jadi nanti data Reksosek, data dari Kementerian Sosial ini bisa dikaitkan dan kita akan tahu nanti berapa jumlah penduduk yang akan terdampak, potensinya seperti apa dan proteksinya seperti apa kalau itu nanti terjangkit penyakit dan pandemi. Ini contoh. Nah ini ke depan kita nggak bisa lagi menghiraukan data yang terserak, harus menjadi kesatuan. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu yang sudah dilakukan UNESCAP. Kita sama-sama melihat bahwa artificial intelligence berbasis pada spasial. Jadi diproyeksikan menjadi numerical model, menjadi proyeksikan dan kita secara 3D bisa lihat. Ini baru contoh dan sedang bekerja dan kami di BNPB mengembangkan yang disebut dengan Inaris, silahkan diakses. Di situ juga nanti ada data-data seperti geoportal, data DB Indonesia, semua banyak tapi memang hari ini saya tidak menyampaikan itu, tapi intinya semua data itu harus terintegrasi yang akhirnya menjadi suatu hub dari semua data informasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dr. Aditya Jati, Deputi Sistem dan Strategi BNPB ya. Jadi tadi dari mendengarkan penjelasan Bapak ya terkait systemic risk, kemudian sustainable system itu seperti apa, dampak yang direct, indirect, terbayang banyak sekali kayaknya potensi kolaborasi ya Prof ya. Bapak Ibu semua yang bisa kita lakukan. Baik, kemudian kita bisa lanjut ke pembicara berikutnya, ada dua lagi. Sepertinya kita harus thank you for staying with us, Pak Prof Hosni. So we are going to listen to the video, right? Okay, right, from Professor, please play the video and after that we are going to move to Mr. Atsushi Samura. This project is a demonstration on how AI can be used to help the mitigation of climate change on spread of infectious diseases like malaria. One of the key input to the model is the integration of real-time satellite data. So we are using a 10-minute resolution data, so data is updated each 10 minutes to give us real-time information about the cloud coverage, about precipitation, because we know for the malaria cases, precipitation and rain is the key parameter affecting like infectious diseases, especially the mosquitoes' activities.
This project is an innovative demonstration how AI can be used to help healthcare operator to integrate climate data in their day-to-day operation of monitoring infectious diseases like malaria. This information is very helpful for health workers for planning and to get ready to accommodate those exported cases from impacted zones. Okay, all right. Thank you. Sudah ditelankan videonya. I'm going to ask you later on after Mr. Asusi Samura from the Global Fund. So, is Mr. Asus online already? Mr. Samura? Okay. Thank you for staying with us. Can you hear me? Is it clear? My voice is clear? Okay, thank you. I think I will ask you directly since you are waiting quite long. So the first question is that how do you view e-words in the context of multilateral investment in health systems strengthening and disease control and prevention programs? That's kind of the first questions. And then second questions is, effective e-words requires cross-sectoral data integrations. What are the key areas of strengthening you think necessary in governance or institutional mechanism to bridge the meteorological, environmental, and health data silos? And then the last one is looking ahead, let's say 3 to 5 years. What does a high-performing, climate-informed public health surveillance ecosystem look like, and what must we do today to build it? I think please answer these 3 questions. Mr. Please, time is yours. Terima kasih, Selamat Pagi. Good morning. Thank you so much, Chair, for the welcome, and I'm grateful to the Ministry of Health, CORICA, and the Indonesian colleagues for this opportunity to attend this meeting, and it's my privilege to join panel alongside the leaders in meteorology, health, and disaster preparedness. So please note that what I'm going to tell you is my personal opinions and does not necessarily represent the Global Fund or formal views. And apologies, I don't prepare any slides that other speakers actually presented, but just now I'm going to respond to those regarding questions. So first question, yes. So I don't think, I think actually the e-words is no longer optional. So that of course these are the core infrastructure for resilient health systems, especially in the climate-affected world where we are. And much other partners like the Global Fund are recognizing this. Of course, other WHO funding funds are also aware of the things, and they are also thinking this is a very critical area to support and enhance. So for us, actually, in our program, of course, HIV, TB, malaria, we've seen how the outbreak detection increased both human and financial cost. And it was when the Climate Informed Act as was force multiplier, like connecting surveillance, community-based surveillance, laboratory systems, and emergency response into one predictive, responsive ecosystem. And in fact, that the Global Fund is supporting, for instance, the Bangladesh and Sierra Leone in collaboration with the Task Force for the Global Health and the IMAX for establishing the climate-informed e-words, not limited to the Global Fund traditional disease, HIV, malaria, but also other climate of sensitive diseases and pathogens such as dengue and the cholera as part of our funding surveillance investment. And in countries like Indonesia, with rich surveillance and digital health asset, and also the great sectoral collaborations, coordination mechanism in place, integrating the climate-informed e-words into routine data control, disease control program, will strengthen not just outbreak detection, but day-to-day program delivery as well, I think. So in short, we see the e-words as a foundational investment, not just an optional area.
One that reduce future crisis cost by, of course, the human tools and also the financial means and the economics. So by enabling earlier and smarter actions. Let's move on to the next question. I think this is a beyond that question, and I think all the countries in the world are actually struggling in this area. So the data integration does not happen automatically, as other speakers also mentioned and perhaps showed in their presentation. So it requires a governance innovation as such, for instance. So I would say three areas somehow especially critical. So the one is formalized data sharing protocols, the agreement. So between the line ministries and the data owners of those relevant data. Probably no health and methodology beyond that. This means that the clear SOPs, legal frameworks, and designated focal points to ensure climate, hydrology, land use, and population movement, and the health, of course, that are regularly exchanged. And in terms of the range of data, I would stress that there are quite a few non-climate factors affected by climate change but influencing on these climate-sensitive diseases and pathogens, such as migration, urbanization, food security, livelihood disruption, wash, and the zoonotic risks. And also there are sometimes relative data sources of the same or similar variables in parallel pipelines. But apparently, achieving single source of truth is critical to move forward. And the second point is joint analytics teams. So Indonesia could benefit from multi-agency technical units, and for instance, and also the provincial national tasked with analyzing risk signals and translating this information into the public health action. And then the third one is an integrated dashboard with tiered access. So local government and the response unit should be able to access relevant insight, not just raw data, and through the user-friendly platforms. And this requires aligning IT systems and user roles across agencies. Furthermore, the climate-informed e-words should inform real-time response, not just early detection or prediction, but swift response actions, including supply and workforce positioning where needed and appropriate. So this shift from siloed monitoring to shared decision-making mechanism, including the response and action, is essential to make the early warnings actionable and also more impactful at both national and the subnational levels. And then the last question. So we will see in 3-5 years, so high performing system, I think in 3-5 years, the following the features. So the predictive model embedded in MOH or line ministry workflows to anticipate seasonal spikes or priority diseases in that country, either as a country prediction or cluster prediction, depending on the data availability and the disease or pathogen characteristics. And then the next one is the automated alerts and SOP trigger tied to the data weather data in high-risk areas. And also perhaps the district level decision-making capacities, not just at the national level, with the trained personnel, the response budget, and the data tools at the provincial or ideally municipal level health offices. And in community engagement pitches, I think, are very critical, where the alerts are linked to their community's behavior changes and outbreak readiness at the household level, where actually we witnessed actually how important the COVID pandemic. And then also the last piece I think I would stress is private sector engagement. Because in many countries, actually, the private facilities provide quite a big proportion of the health services. So it's critical to have their engagement to streamline the data and surveillance actions and surveillance systems and also the actions.
And then to build this system, we need to act now on probably 3 or 4 points. So fronts, so the global health money is actually shrinking, as we all know that we need to be mindful of the integrations and sustainability possible, not just like in a competitive manner, but more like impactful and also the mutual beneficial manner. So the first one is invest in data fusion modeling pilots, and then scale what works to the national level, and also the or countrywide. And then second point is develop national and subnational SOPs and train that link the prediction to action. And then the third one is align data health and climate resilience strategy, ensuring has informed the EWAS is a part of the broader health reforms, such as the probably beyond the pandemic preparedness side, more maybe to the health systems, the mainstream like universal health coverage. And then additionally, as the countries are pushing this agenda, probably the peer exchange, some regular manner might be useful to obtain the operational insight in governance, modeling, response mechanisms, and workforce development, which are actually, of course, each country has different, but maybe you can also, provide some great, your country experience, and also you can get others. So lastly, I would like to mention that Indonesia has all these ingredients to lead the region on this, and I'm excited to witness the country's journey in coming years. So thank you so much, terima kasih, and back to you, the moderator. Thank you. Thank you. Thank you so much for answering the 3 questions, and also I think you've mentioned the e-words is not an option, and also data integrations, and also, of course, the collaborations of the multi-stakeholders to make it kind of happen. Thank you for your question, for answering the questions. Okay, let's move to Professor Hosni. I think we have specifically questions for you about the AI things. So maybe brief questions. What are some of the most promising techniques that can enhance the predictive power of e-words for the climate-sensitive disease, like malaria, for example? And how can these tools help the government decisions makers in public health planning and implementations? Yeah, so thank you for the question. What I want to share the contribution of the artificial intelligence community to support those kind of initiative, because it's not easy to find those 3 expertise, like talking about artificial intelligence, computer scientists, climatologist, and also healthcare and infectious disease expert on the same table and speaking the same language. The data has different challenges, different format. So the integration of those data sources in one platform is the main challenge that we face. And this is the project that we started here almost 3 years ago. And thanks for Corica to play this, the trigger and the incubation center and platform to bring all those stakeholders on the same table. And also the challenge to work on the case study of Indonesia is very challenging case study, because we are talking about very large countries, more than 17,000 islands, over 5,000 kilometers, different microclimate, different challenging, different vector centers in the country, very intensive mobility between vectors and other cities. So when a malaria case is recorded somewhere, so the infection is coming from, most likely from other area, because Jakarta is recording many malaria cases, but people are moving to Jakarta from other vector cities. How we can how we can find an AI model that can capture this causality, linking climate data to malaria cases, to outbreaks. And here I would like to thank our collaborator at BMKG and Dr. Michael presented how BMKG is giving more and more interest on the climate factor. Because what we are trying to do over the last period is to have this causality, to understand how weather conditions are impacting outbreaks.
We work very hard to collect these malaria cases and try to link to precipitation, to water accumulation, because precipitation has multidimensional parameterization, talking about intensity, because it's not just a number, and also topography, the water accumulation that can trigger mosquitoes activity. So to bring all those expertise in one platform to understand, to model this causality is the challenge that we faced, and we managed to progress in the modeling phase. So our team at MBZI worked for the data fusion, data from different climate models, from different satellite platform, for ground measurements, and AMAX as well, and developing a large-scale, more global approach to understand, to create this linkage between this data. And this is what we are trying now, to have this very strong model that can be able to tell you the expectation of cases in specific location, specific time. And this give us the advantage as well to simulate scenarios. You know that also Indonesia is facing climate change, the more extreme event, the dry season, the wet season, and the causality between those two seasons and mosquitoes activity is clearly defined, because when we have rain and we have dry period after, so it's more trigger for more mosquitoes activity. So how we can simulate scenarios where we have a major extended dry season, when we have extended wet season, and this platform will allow us to be able to simulate those scenarios and to support decision maker to take action, to get ready to respond to those extreme events. Okay. Thank you so much for explaining the things. Jadi ada instead of the technical maybe deep into the AI techniques, but there is several kind of other aspects to make it kind of the collaborations and also from several sectors together to build the systems. Thank you very much. Lalu moving forward, untuk satu pertanyaan mungkin Bapak Ibu semua ya, untuk Bu Ina, Bu Nancy, Pak Michael dan Pak Raditya. Satu pertanyaan in general yang mungkin bisa saya ingin mendengar, mungkin kami semua ingin mendengar perspektif ya. Satu pertanyaan adalah bagaimana, apa tantangan terbesar Bapak Ibu atau krusial yang dihadapi ya, tantangan untuk bisa mengintegrasikan AI ini di dalam sistem e-wars ya, supaya bisa inklusif dan juga bisa digunakan oleh berbagai pihak. Mungkin bisa answer kemudian juga last statement ya Bu ya, karena berhubung waktu yang terbatas. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Kementerian Kesehatan saat ini sudah ada sistem ya, SKDR seperti disampaikan oleh Bu Nancy juga, bahwa kita ada sistem kewaspadaan dan respon yang sudah berjalan mulai dari level puskesmas sampai ke pusat, yang itu untuk identifikasi kalau ada potensi KLB. Nah, AI ini tantangannya yang pertama adalah dia bisa mengidentifikasi indikator yang begitu kompleks ya, untuk kesehatan ya, indikatornya kompleks. Seperti tadi, sebenarnya kan dampak kesehatan itu adalah perpaduan dari hazardnya itu, exposure-nya itu, digabung dengan kerentanannya, digabung dengan kapasitasnya dan menghasilkan akan keberagaman di wilayah Indonesia yang sangat beragam sekali, baik kerentanan maupun kapasitasnya. Nah, AI harus bisa, saya harapkan bisa memetakan itu, termasuk disparitas dan keberagaman di Indonesia ini. Dan sehingga bisa memetakan dengan tepat masing-masing. Nah, ini akan sangat membantu juga untuk setiap level. Diharapkan AI ini bisa nanti membantu setiap level. Jadi tidak hanya untuk keputusan di nasional, tapi mulai dari puskesmas. Karena kan SKDR ini kan mulai dari level mulai dari level yang langsung ke lapangan, di lapangan puskesmas, kabupaten, provinsi. Sehingga diharapkan AI itu nanti bisa memetakan sekaligus memberikan decision support system. Decision support system sehingga daerah bisa nanti bisa lebih tepat action apa yang harus dilakukan. Jadi menurut saya tantangan terbesar adalah bagaimana kita melakukan kajian telahan yang tepat untuk segala indikator yang begitu kompleks ya.
Mungkin kalau statement dari saya sangat mendukung sekali dengan adanya artinya kemajuan teknologi memang harus memahami kebutuhan kita gitu ya. Kebutuhan kita adalah bagaimana kita bisa lebih cepat dari musuh kita. Artinya musuhnya sekarang eskalasinya besar dengan adanya climate change. Eskalasi musuh lagi diperbesar gitu ya, diperluas sehingga kita harus bisa mengejar lari musuh yang demi cepat. Dengan adanya kemajuan teknologi ini ada AI itu membuat langkah kita juga bisa cepat untuk mengejar tersebut. Nah, diharapkan tentu AI ini bisa nanti melalui kajian dan evidence base yang tepat dan bisa dipergunakan hingga level puskesmas. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina atas jawabannya dan closing statementnya. Kemudian beranjak kepada Bu Nancy. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini menarik ya sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk kita bisa memprediksi kemudian meningkatkan kewaspadaan dini. Jadi early warning systemnya ini yang hendak diperkuat. Tapi memang AI ini kalau kita mau manfaatkan itu jelas yang paling penting kita butuh data sebenarnya. Itu kuncinya, datanya itu ada enggak, itu aja dulu problemnya, yang data yang kita butuhkan. Data itu enggak cuma sekedar data, tapi juga data yang akurat ya, kalau menurut saya ya. Kalau datanya istilahnya garbage in, garbage out gitu kan. Jadi kalau kita datanya enggak akurat juga, apa nanti hasil prediksinya gitu, itu yang harus kita jaga. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan data yang memang akurat dan komprehensif untuk bisa membuat analisa yang nanti prediksinya nggak terlalu jauh-jauh banget gitu loh akurasinya. Karena kekhawatiran kita nanti pertama adalah sebenarnya kalau saya melihatnya dari sisi bagaimana pengembangan awal mungkin. Kemudian bagaimana pemanfaatannya. Nah kalau di pengembangannya saja mungkin hambatan, oke, kita sudah bisa mungkin membuat prediksi, tapi akurasinya mungkin masih jauh. Kalau untuk orang-orang yang memahami terkait dengan akurasi, bahwa ini bisa dimanfaatkan sejauh apa gitu, itu no problem. Tapi kalau untuk orang-orang yang di daerah atau masyarakat umum, mereka sekali tertipu gitu nggak mau lagi gitu, mohon maaf ya Bu ya. Mungkin kalau teman-teman BMKG sering barangkali, oh ini tadinya mau bikin acara nggak jadi gara-gara mau ada hujan gitu, prediksi gitu ya akurasinya. Ternyata hujan, jadi nah itu ya itu mungkin tantangan ya, tantangan terbesar ya mungkin saya melihat kalau dari sisi AI gitu ya. Terus kalau dari sisi sistem informasi atau dan sebagainya itu juga tantangan juga ya, penyerapan datanya itu. Karena dari masing-masing kementerian dan lembaga punya sistem dengan gradasi yang masing-masing. Ada yang memang sudah advance, ada yang masih mohon maaf kadang-kadang masih kurang gitu ya. Makanya itu juga harus hati-hati barangkali itu. Terus kemudian yang untuk data kesehatan mungkin ini termasuk data yang kurang lebih yang agak konfidensial. Bahkan ada undang-undang kesehatan ya, jadi untuk mengeluarkan data kesehatan pun nggak bisa sembarangan, harus dengan semacam kayak kesepakatan gitu. Ya, jadi itu yang juga harus diperhatikan, masalah konfidensial atau privacy, kemudian juga masalah etika. Etika itu yang mungkin juga terkait dengan bagaimana data ini nanti bisa keluar. Yang jadi kuncinya nanti kalaupun nanti ini sudah bisa disepakati untuk semua sektor untuk bisa berbagi data dan membuat satu prediksi data e-wars, early warning system untuk penyakit tertentu, tentunya adalah bagaimana menjaga keamanan dari datanya ini sendiri. Dan itu barangkali jadi kunci yang harus diperkuat juga dari sisi data dan keamanan dari datanya. Baik, terima kasih dari saya itu. Terima kasih Bu. Tadi kuncinya di tantangannya data, security, kemudian juga tadi sistem ya Bu ya, dan berbagai macam berbeda-beda ya gitu ya. Kalau dari Bu Ina tadi terkait kompleksitasnya ya Bu ya, memang harus bisa menjawab semuanya. Kemudian dari Pak Michael, Pak silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya kalau menurut saya ada dua sih yang saya ingin sampaikan. Yang pertama itu mengenai data, seperti tadi disampaikan, data itu harus konsisten. Dan di balik data itu sebetulnya kan ada manusia ya, SDM. Kalau saya lihat e-wars itu kan sudah dibangun sejak 2009 di Kementerian Kesehatan dan menggunakan SMS untuk mengirimkan datanya. Ya sekarang tinggal bagaimana kita bisa melakukan manajemen atau governance gitu sehingga data-data ini
konsisten dalam pengirimannya dan akurat dalam pengirimannya. Itu yang pertama, jadi SDM untuk mengirimkan data-data tersebut karena ini menggunakan SMS. Belum otomatis ya, yang otomatis baru DKI nih, 2015 dibangun. Yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi saya presentasikan bahwa BMKG will provide you whatever you want ya, with the cooperation agreement. But I think itu saya kira itu adalah short term solution. In the long term solution, kita punya dua Perpres SPBE dan Perpres Satu Data Indonesia yang mengatur pertukaran data di antara instansi pemerintah gitu. Jadi secara policy kita sudah punya, tetapi secara infrastruktur kita masih belum bisa gitu. Jadi in the short term ya kita bisa berikan data itu dalam bentuk API, file atau whatever. But in the long term kita masih harus menunggu bagaimana SDI dan SPBE ini diimplementasikan dengan infrastruktur yang lebih bagus ya. Mungkin itu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini di-highlight SDM dan infrastruktur ya Pak ya. Baik, mungkin selanjutnya ke Pak Radit dulu. Baik, terima kasih. 3 hal Mas, mungkin yang pertama resiliensi berkelanjutan. Saya ingin mengangkat lagi itu karena tidak bisa kita hanya in silo, we have to break the silo. Nggak bisa kita hanya bekerja sendiri. Kami sudah terima kasih ini sudah dengan BMKG, dengan PU, dengan Kementerian Kesehatan, sudah API to API. Jadi itu adalah keterbukaan dari data informasi analisis itu sendiri. Jadi resiliensi berkelanjutan itu harus sampai data itu bisa terakses, tidak hanya untuk kita saja. Dan yang seringkali yang kita lakukan adalah menjelaskan masalah, padahal kita harus menjelaskan solusi. Nah ini kita berhenti di menjelaskan masalah, jadi kita sibuk di analisis, tapi apa yang bisa kita lakukan, what's next gitu loh. Kalau sudah punya itu terus kenapa gitu loh, itu yang jarang dipikirkan. Yang kedua, saya mengangkat masalah forensik dan investigasi. Ini seringkali ya, Bu Prof. Dwi Korita ini beberapa kali kami ke lapangan itu selalu yang dialami pemerintah daerah itu yang disalahkan hujan. Karena curah hujan tinggi kita banjir. Padahal setelah kita lihat ternyata masalah infrastruktur, masalah sedimentasi, masalah tata guna lahan, masalah perilaku manusia itu sendiri, masalah sampah. Banyak sekali faktor yang sebetulnya itu diakibatkan oleh ulah manusia. So I believe there's no such thing as a natural disaster, adanya natural hazard. Tapi jangan salahkan alam. Ini bukti yang harus kita dengan AI harusnya kita harus bicara forensik dan investigasi. Jadi nanti ada FBI Mas, Forensik Bencana Indonesia. Atau CIA, Catastrophe Investigation Agency. Ya. Setelah itu unveil boleh lah. Nah yang berikutnya, yang ketiga itu untuk apa sih kita bikin seperti ini? Is it use and useful, 2 kata kunci itu aja. Terus untuk siapa? Untuk kebijakan, terus masyarakatnya seperti apa? Does it impact to the livelihood of the people? Bagaimana social protectionnya? Bagaimana perilaku mereka setelah itu? Bisa nggak AI menjawab perubahan perilaku yang terjadi di lapangan misalnya setelah itu terjadi, oh ini akan terjadi perubahan perilaku seperti ini. Jadi kompleksitasnya masih banyak yang harus terjawab. Saya rasa terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi 3 hal ya, sustainable resilience, forensic and investigation ya Pak ya, dan kemudian social protection. Memang setelah dibuat terus dampaknya seperti apa gitu Pak ya. And Prof. Hosni, maybe the closing statement from you, because I have asked questions, so if you have anything to comment for the closing statement in regards of the awards, of course. Yeah, I think the experience we had over the last 2 years, we learned a lot. I think the challenge we are facing, especially when we have a multinational collaboration, is about data sharing. It's very important. We know that healthcare data is very sensitive. So we find a way how we can mitigate this data access challenges by moving the whole operation here in Indonesia. And thanks to Dr. Hammam for facilitating and for putting Korika as a platform
to bring all those agencies in one location and then work together to progress on this. And because AI for infectious diseases is not country specific, so it's very important to focus on one specific country and then to expand and to scale it up to different location. And it's, for us, it's a very good learning experience. As I said earlier, the challenges we're facing here, the microclimate, the tropical environment, the complexity of mobility in Indonesia. So we learn a lot and think this experience can be exported and expanded to other regions. Thank you. Thank you. Thank you for, again, mentioning what you have experienced in the last 2 years, building these collaborations. Yeah, of course, data sharing is one of the, Bapak Ibu mentioned already, data sharing, data integrations, that's kind of one of the top challenges. Thank you so much. And okay, I think terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, thank you for all the speakers. Sebelum menutup sesi ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bahwa keberhasilan e-wars ini tidak hanya bergantung pada teknologi dan data, tentunya tadi sudah dimention banyak sekali data, teknologi, data, tapi juga kolaborasi lintas sektor yang kuat. Jadi we need collaborations for multi-stakeholders. Kemudian sinergi antara Kementerian Kesehatan, BMKG, BNPB, dan mitra global menjadi kunci untuk membangun ketahanan kesehatan yang tangguh ya. Kemudian terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator kita dan juga para pembicara. Kami mohon kesediaannya untuk bisa berdiri foto di sesi ini. Ya, silakan boleh merapat terlebih dahulu, izin Bapak dan Ibu sekalian. Can you take a photo session? So look at the camera. Okay, ready? 1, 2, and 3. Once more again, 1, 2, and 3. Okay, enough. Thank you very much to speaker and moderator. Please be seated. Okay. Gentle reminder, Excellencies, ladies and gentlemen, before we move on the next session, we will now have a lunch break. Food stalls are set up in outside room, and please remember to come back to the room and Zoom meet in for the meeting at 2 p.m. 1:50 p.m. Ya, diingatkan lagi. Waktu sudah menunjukkan isoma, bagi Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa menyantap hidangan santap siang yang berada di luar ruangan dan bisa kembali lagi bergabung dalam ruangan dan juga ruang Zoom meeting pada pukul 13:50 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan terima kasih, jangan lupa kembali lagi nanti pada pukul 13:50 or 1:50 p.m. Thank you, terima kasih. In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX,
whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and COICA as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with COICA leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the NKG providing computing capacity and COICA delivering high-end visualization support, the continued pacing of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the pathogenic carbon formation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health, today and tomorrow.
In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, MBCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with Korika leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the MKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the Patrick J. Carbon Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health, today and tomorrow.
climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with Korika leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the NKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued pacing of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the Patrick Carbon Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health, today and tomorrow.
climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem, with Korika leading government and non-government stakeholder engagement, has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the MKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the Patrick J. McGovern Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health, today and tomorrow.
In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem, with Korika leading government and non-government stakeholder engagement, has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the NKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the Patrick Carbon Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health, today and tomorrow.
In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem, with Korika leading government and non-government stakeholder engagement, has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyper-local insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the NKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the Project Jimmy Carbon Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health, today and tomorrow.
climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, like GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with Korika leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risks. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the MKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the Patrick Carbon Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health today and tomorrow.
change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with Korika leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the MKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Muhammad bin Zayed and the Patrick Carbon Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health today and tomorrow.
In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with Korika leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics, BMKG, to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the MKG providing computing capacity and Korika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the Patrick Carbon Foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. ClimateSmart Indonesia, where climate science meets artificial intelligence to protect public health, today and tomorrow.
Ibu kami informasikan kepada seluruh peserta yang masih berada di luar ruangan untuk bisa memasuki ruangan kembali karena kita mulai kembali. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu hadirin yang masih berada di luar ruangan maupun juga belum standby dipersilakan untuk bisa In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, MBCB AI as the research partner, and Koika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, like GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with Koika leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics, BMKG, to the creation of AI dashboards that deliver hyper-local insights on climate impacts and disease risk. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools. With the MKG providing computing capacity and Koika delivering high-end visualization support, the continued building of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the packaging carbon foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. Baik, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu Indonesia, yang masih berada where di climate luar science ruangan. meets artificial intelligence to protect public health. Dan Bapak dan Ibu Today yang berada di Zoom and meeting tomorrow. dipersiapkan untuk bersiap-siap untuk mengikuti kembali rangkaian acara Innovation Forum ClimateSmart Indonesia.
lihat dulu ini yang di Zoom. Ya, dan acara ini juga disiarkan dari YouTube Korika. Jadi pada ibu yang ingin melihat rekaman ulangnya bisa nanti cek aja di YouTube Korika ya. Bapak dan Ibu juga yang hadir di ruangan ini, kalau ingin tahu kembali, refresh kembali kegiatan pada hari ini juga bisa di refresh di YouTube Korika. Dan tentunya kita akan sesaat lagi memulai acaranya. Dan kami perkenankan sekali lagi Bapak dan Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk bisa memasuki ruangan. In a world where climate change increasingly threatens public health, one groundbreaking initiative stands at the forefront of innovation and partnership. Since 2023, ClimateSmart Indonesia has been redefining the intersection of climate science, public health, and artificial intelligence, creating a digital revolution that protects our most vulnerable communities. At the heart of this transformation is the Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMEX, whose pioneering technology design and climate health expertise has catalyzed a new era of predictive intelligence in Indonesia. Through the remarkable partnership of IMEX as the technical design leader, NDCU AI as the research partner, and Korika as the implementation partner, ClimateSmart Indonesia has united ministries, experts, and communities behind a shared vision to make Indonesia's health system resilient against climate-sensitive diseases. In just 2 years, IMEX has driven innovation across multiple fronts, such as AI models, digital twin, AI application, retrieval augmented generation, GPT language model, and integrated data architecture. Beyond technology, IMEX has led capacity building initiatives, training local professionals, adapting solutions to Indonesian context, and orchestrating national and global consultations supported by World Health Organization, Microsoft, and other leading organizations. This collaborative ecosystem with Korika leading government and non-government stakeholder engagement has achieved remarkable milestones, from formal agreements with the Ministry of Health and Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) to the creation of AI dashboards that deliver hyperlocal insights on climate impacts and disease risks. As we look to the future, this partnership will deliver an edge computing system integrated with health information networks, satellite dashboards, and department-specific intelligence tools.
with the MKG providing computing capacity and Kolkata very high-end visualization support. The continued pacing of reaching the last mile by Mohammed bin Zayed and the budget unit carbon foundation will further strengthen Indonesia's climate health resilience. Together, we are building more than technology. We are establishing a center of excellence, training hundreds of health professionals, expanding research capabilities, and enhancing Indonesia's early warning and response system. Oke, baik Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia, izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia ya untuk sesi kali ini di sesi siang. Ya, sudah makan ya Bapak dan Ibu semuanya? Sudah ya? Baik yang ada di Zoom maupun juga yang ada di ruangan, tentunya kalau sudah makan pasti akan siap lagi untuk bisa mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Baik, Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan ada sesi presentasi tentang climate Health Technical yang akan dipandu oleh moderator kita, ada Bapak Andreas, disilakan. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Oke, tes. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai, biar semangat pantun dulu kali ya. 2 baris, mohon cakepnya sebesar-besarnya. Naik gunung sambil melihat. Cakep. Terbaik dan selalu untung yang di sini semua sehat. Cakep. Ya, kali ini kita akan mengundang beberapa panelis. Jadi di sini saya akan mengundang dari sesi Climate Health Technical Presentation dengan Bu Fajar Riani dari tim kerja malaria Kemenkes. Mohon diberi tepuk tangannya. Berikutnya Dr. Farja Surya, Ketua Tim Kerja Arbovirosis Kemenkes. Dan berikutnya Dr. Lili Bahona, Ketua Tim Kerja Zoonosis Kemenkes. Dan kali ini dari Korika, Dr. Lia Huliatus, dari Korika dan Politeknik Statistika STIS. Berikutnya Bapak Edi Sugianto, dari Korika dan Area 31. Dan juga Pak Syari Ramadan, perwakilan dari Korika juga, silakan. Ya, terima kasih semua. On behalf of Korika, my name is Andreas Chandra, also Director of Innovation in Korika. In here, we'll also discuss in part of FGD. So you are open to have any more questions and also more discussion. Jadi sedikit intro juga, dengan banyaknya data dan interpolasi itu, kita bisa bilang data itu seperti garam dan juga gula. Di sini kita ada para koki, master chef yang mengerti cara memasak, meracik bahanan makanan tersebut menjadi lebih enak. Jadi kali ini presentasi awal akan dimulai dengan Ibu Fajar, silakan. Slide-nya tolong dijalankan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili Ibu Dr. Helen sebagai Ketua Tim Jamalaria
beliau sedang berhalangan hadir karena harus ke Papua Nugini untuk melaksanakan agenda lain. Ya, Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan mengenai monitoring dan evaluasi program malaria. Slide. Jadi ini Bapak Ibu indikator-indikator yang kita pakai untuk melakukan evaluasi program malaria. Jadi di situ ada angka Aber kalau terkait dengan penduduk. Jadi berapa persentase yang diperiksa malaria dari jumlah penduduk. Jadi kalau di daerah endemis tinggi itu semakin tinggi orang yang diperiksa malaria, itu angka Aber-nya akan semakin besar. Jadi kalau di Bapak Ibu ke daerah endemis tinggi atau Bapak Ibu pernah tinggal di daerah endemis tinggi, mungkin akan bosan didatangi kader-kader malaria. Karena target Aber itu kita tahun ini melakukan percepatan di kabupaten-kabupaten endemis tinggi, terutama di Papua. Seperti itu, jadi satu orang itu bisa targetnya harus diperiksa 6 kali seperti itu, jadi sampai 600% seperti itu. Selanjutnya adalah suspek atau terduga malaria. Jadi untuk setiap suspek itu harus dikonfirmasi menggunakan laboratorium, menggunakan mikroskopis atau pemeriksaan cepat RDT. Lalu setelah itu suspek harus diperiksa. Nah kalau pemeriksaan itu nanti untuk indikatornya adalah terkait dengan positivity rate. Jadi berapa yang positif dari jumlah yang diperiksa. Lalu setelah menjadi positif itu nanti akan menjadi indikator API atau annual parasit incidence. Itu akan yang API ini akan menentukan status endemisitas suatu daerah, apakah endemis tinggi, endemis sedang atau endemis rendah. Lalu setelah positif akan diobati, indikatornya menjadi pengobatan standar. Lalu selanjutnya juga dilakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi dilakukan wawancara, dilakukan survei kontak, dilakukan juga pemantauan lingkungan seperti itu. Apakah penularannya itu ada berasal dari daerah itu atau pasien itu penularannya dari tempat lain. Jadi kalau penularannya dari tempat lain berarti dia kategorinya atau klasifikasinya adalah malaria impor. Kalau memang penularan di situ berarti kasusnya adalah penularan lokal atau indigenous. Nah, kalau kita untuk program malaria adalah goals yang paling akhir adalah eliminasi. Jadi target kita adalah eliminasi tahun 2030. Jadi eliminasi ini adalah salah satu kekuatan kita dan contoh yang bisa kita bagikan kepada negara lain karena baru Indonesia untuk negara-negara yang endemis malaria itu baru Indonesia yang melaksanakan elimination malaria. Jadi kalau misalnya Malaysia sekarang sedang Timor Leste sedang mengajukan untuk eliminasi satu negara, mereka langsung mengajukan satu negara ke WHO. Tapi kalau Indonesia karena kita negara yang besar seperti itu, jadi kita melakukan subeliminasi dari tingkat kabupaten, lalu tingkat provinsi dan baru nanti kita ke tingkat negara seperti itu. Jadi untuk kabupaten kota eliminasi itu akan dinilai oleh tim penilai. Salah satu syarat utamanya yaitu tidak ada kasus indigenous atau penularan lokal di satu kabupaten tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Lalu angka apinya sudah kurang dari 1 dan juga positivity rate-nya itu kurang dari 5. Maaf, lebih dari 5. Lanjut. Nah ini untuk situasi malaria, jadi Indonesia itu sepertinya kita tidak pernah mendengar malaria ya Bapak Ibu, tapi saudara-saudara kita di timur Indonesia itu masih banyak yang menderita malaria. Jadi Indonesia ini adalah penyumbang kasus nomor 2 di regional Searo setelah India. Lanjut. Nah ini situasi malaria di Indonesia. Jadi sebenarnya sudah ada 401 atau 78% kabupaten kota kita yang sudah eliminasi. Sehingga mungkin Bapak Ibu jarang mendengar malaria. Tapi kalau kita lihat di peta, itu masih ada daerah-daerah merah yang masih menjadi lokus penularan malaria, terutama di tanah Papua. Kalau di Sumatera, di Kalimantan, itu Sulawesi itu sudah banyak yang putih. Kalau Jawa sudah hampir semuanya sudah putih. Lanjut.
Nah, ini Bapak Ibu kasus malaria dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat positivity rate-nya itu kita sudah bisa menurunkan ya Bapak Ibu dari positivity rate-nya dari 2010 itu sekitar 35%-an, 25%-an, sekarang sudah sekitar 13 sampai 12%. Kalau kita lihat memang kita ada kenaikan kasus. Dari tahun 2020 sampai dengan 2025 itu selalu ada kenaikan kasus setiap tahunnya. Tapi kalau kita lihat dari positivity rate-nya itu sebenarnya sama-sama saja. Artinya sebenarnya peningkatan kasus itu kemungkinan besar dari adanya peningkatan penemuan kasus. Kalau kita lihat yang biru-biru itu penemuan kasus setiap tahunnya juga meningkat. Nah, ini juga tadi sempat disinggung oleh Bu Nancy, kalau kita mau melakukan prediksi analisis dengan AI, kita harus memperbaiki data kita dulu. Nah itu saya sangat setuju ya Bapak Ibu. Kita lihat dengan adanya Sismal. Sismal itu dulu sebelum tahun 2000, yang tadi slide tadi dulu. Jadi kita sebelum 2010 kita mendevelop Sismal versi 1 itu kurang berhasil. Dan kita masih pakai manual sampai dengan tahun 2018. 2018 kita develop Sismal versi 2, itu baru sebagian yang melapor dengan Sismal versi 2. Baru di tahun 2019 kita menggunakan full Sismal versi 2. Nah ini setelah digitalisasi pencatatan dan pelaporan itu naik sekali ya. Bapak Ibu bisa lihat untuk pencatatan kasus yang diperiksa itu naik sekali. Dari 1,5-an setiap tahunnya menjadi 2 juta. Tapi karena COVID 2020, 2021 itu menurun. Tapi setelah COVID selesai kita lihat lonjakan pemeriksaan yang dilaporkan itu sangat tinggi di dalam Sismal. Jadi inilah pentingnya digitalisasi pelaporan, pencatatan dan pelaporan. Lanjut. Ya lanjut, ini sekilas tentang Sismal. Lanjut. Ya. Ya, sepertinya ini file yang yang bukan yang terupdate yang saya kirim, tapi tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan saja. Jadi untuk kalau kita lihat di dashboardnya Korika itu sebenarnya mungkin yang paling lengkap datanya adalah malaria ya. Kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada teman-teman dari Korika. Kita bisa melihat prediktif ya Bapak Ibu, 6 bulan ke depan itu akan ada berapa kasus, akan ada peningkatan berapa kasus, itu sangat bagus sekali ya. Sebenarnya kita juga sekarang sedang konsentrasi, sedang memperbaiki sistem pelaporan kita dan kita dibantu ya untuk early warning system ini dengan menggunakan AI. Kita dibantu dengan teman-teman Korika. Kita ke depannya itu harapan kita adalah kita bisa melihat sampai ke level desa ya. Jadi kalau di malaria itu kita intervensinya itu sampai ke desa Bapak Ibu. Jadi kita lihat desa mana yang ada kasus positifnya, bahkan di lokusnya itu di mana, di RT mana, di mana. Nah itu akan dilakukan intervensi di situ seperti itu. Sehingga kalau bisa sampai mikro level, sampai ke desa itu akan sangat bagus. Dan mungkin di Kemenkes itu satu-satunya sistem yang analisisnya sampai ke desa itu adalah Sismal seperti itu. Jadi kita bersyukur kalau misalnya kita dibantu nanti bisa sampai ke tingkat desa. Sekarang datanya yang dengan Korika itu sudah tersedia sampai level kabupaten kota. Lalu selanjutnya tadi juga disampaikan oleh Bu Nancy bahwa bagaimana AI ini bisa membantu, tapi kalau kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek validitasnya seperti itu. Nah untuk apakah prediksi dari dashboard yang ada itu sesuai atau tidak, tadi kan seperti kalau kita lihat di dashboardnya itu bahwa di Januari 2025 di Pesawaran misalnya akan ada 15 kasus penularan lokal, itu terbukti atau tidak benar atau tidak prediksi tersebut seperti itu. Karena sebenarnya permodelan apalagi di daerah endemis rendah malaria itu faktor-faktornya itu sangat banyak sekali. Kalau ini kan baru dihubungkan dengan faktor iklim, jadi belum dihubungkan dengan faktor misalnya mobilitas manusia seperti itu. Nah itu kalau ditambahkan dengan
data-data mobilitas, data-data vektor dan lain sebagainya, itu akan memperkaya dan akan meningkatkan tingkat kepercayaan seperti itu. Dan mungkin juga kita ada peneliti-peneliti yang memang konsen di bidang permodelan malaria, nanti kita mungkin juga bisa berkolaborasi sehingga kita bisa mengimprove untuk permodelan yang dashboard yang sudah ada di malaria. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Baik, paparan yang sangat bagus sekali dari Bu Fajar. Jadi sesuai pantun tadi, Ibu Fajar cakep dan juga Pak Fajar cakep. Izin untuk melanjutkannya sesi paparan materi berikutnya. Jadi very insightful, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami dari tim kerja arbovirosis yang menangani 4 penyakit dengue atau biasa disebut DBD, kemudian chikungunya, Zika, dan Javanese hepatitis. Nah, porsi terbesar kami adalah beban kami adalah pada dengue. Slide berikutnya. Ini topiknya situasi dengue, target dan rencana kedepannya kita ya, karena kita akan mengikuti target dari global zero death di tahun 2030. Nah, ini situasi global dengue, yang jelas kalau kita tanya dengue itu ada hubungan sama iklim, jelas hubungan sama iklim ya. Situasi makin dari tahun ke tahun dengan perubahan iklim, itu secara global pun sudah makin menyebar ke seluruh wilayah ya. Dan di kita di Indonesia yang paling berdampak di tahun 2023 dan 2024 adalah pengaruh El Nino. Nanti kita bisa lihat slide-nya. Nah, ini adalah wilayah Indonesia di mana yang merah itu adalah wilayah yang sudah sangat endemis ya, target kita di bawah 10 per 100.000 penduduk dan ini yang merah itu tidak tercapai, artinya mereka lebih dari 10 kasus per 100.000 penduduk. Kalau di Papua mungkin karena iklimnya juga yang memang banyak pegunungan mungkin belum terlampau banyak, tetapi kalau kita lihat yang kuning-kuning itu bahkan ada yang merah itu berarti menunjukkan wilayah-wilayah itu sudah menjadi daerah endemis. Ya sekarang beban mereka jadi lebih besar kan karena ada malaria di sana, sekarang ada juga dengue. Dan salah satu faktornya perubahan iklim. Jadi bahkan di daerah pegunungan suhunya sudah mulai lebih hangat ya. Jadi sehingga nyamuk dengue atau Aedes bisa sampai ke sana juga. Nah, kalau dilihat di tahun 2024 itu kita puncak kasusnya di situ ya. Rekor kita karena tahun sebelumnya tahun 2016, sekarang 2024 dengan jumlahnya jumlah kasus sekitar 257.000 kasus dengan kematian 1.400 kasus akibat dengue atau DBD. Kalau dilihat dari secara regional dengan Asia atau ASEAN itu tercatat di dashboardnya WHO itu jumlah kasus kematian akibat dengue itu sekitar 2.000-an kasus. 1.400-nya menyumbang adalah Indonesia. Jadi sangat wilayah kita rentan dengan dengue. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah perjalanan kasus dengue di Indonesia dari tahun 68 sampai sekarang, datanya ada dikolek sama Kemenkes dan itu datanya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apalagi peningkatannya di belakangan ini semakin meningkat dengan seiring perubahan iklim, ya. Walaupun sebenarnya tidak hanya iklim saja yang berpengaruh ya. Bahwa di situ juga ada bagaimana urbanisasi, ya perpindahan penduduk juga termasuk hal yang berpengaruh. Ya, slide berikutnya. Nah ini adalah pola penyakit dari tahun 68 sampai sekarang, di mana kasus kematian atau CFR itu menurun seiring dengan mungkin perbaikan di sarana kesehatan kita, ya. Tetapi kasus semakin lama meningkat. Nah perubahan iklim yang kita lihat sandingkan dengan El Nino itu ternyata memendekkan pola siklusnya dengue. Yang tadinya 10 tahunan, dia sekarang jadi perpendek 3 tahunan. Nah ini ada pengaruh juga dengan iklim. Nah kalau dilihat dari yang biru-biru spike di bawahnya, itu pengaruh El Nino terhadap peningkatan kasus dengue. Dan di 2016 dan 2024, kita bisa lihat betul betapa pengaruh El Nino-nya itu sangat signifikan. Biasanya itu setelah El Nino menuju ke El Nina itu yang puncaknya. Pada saat El Nino yang panas sekali biasanya malah kasusnya karena mungkin kering sekali ya. Ya itu dia nggak terlalu tinggi. Mungkin teman-teman BMKG bisa lebih menjelaskan nanti. Ya,
Ini kalau kita lihat kenapa El Nino ya, kalau kita lihat itu ternyata saya nggak paham ONI itu apa ya, mungkin nanti teman-teman bisa jelas, tapi yang jelas kalau di atas adalah kasus kami, di bawah adalah El Nino, dan data suhu dan ini, itu menunjukkan bahwa ada pengaruhnya, ya, iklim terhadap peningkatan kasus di Indonesia. Ya, slide berikutnya. Nah ini faktor. Kalau kita bicara dengue, pengaruh terhadap iklim, itu adalah dampak dari tidak langsung dari perubahan iklim, tapi yang paling sangat sensitif adalah faktornya. Karena sekali lagi dengue itu bukan penyakit dari manusia ke manusia. Jadi kalau kita nangkap kasusnya, itu ya sudah terjadi gitu. Sudah terjadi. Terjadi kenapa? Karena faktornya banyak. Faktornya banyak kenapa? Ya iklim yang mempengaruhi. Nah inilah iklim itu. Dengan suhunya semakin meningkat, ya perubahan dalam tubuh nyamuk itu juga semakin berubah. Siklus pematangannya tadi biasanya dari telur sampai dewasa itu 10 hari jadi 7 hari. Ya. Di dalam pertumbuhan virus di dalam tubuh nyamuk yang biasanya seminggu ya, kemudian dia matang, kemudian menginfeksi manusia dengan gigitan nyamuk, memendek jadi 3-4 hari. Sehingga gigitannya juga ya lebih 3 kali lipat lebih sering dia menggigit. Jadi itulah pengaruh iklim terhadap dengue, tetapi sekali lagi dengue itu tidak bisa berdiri sendiri hanya dilihat dari kasus, tapi faktornya juga gitu loh. Faktor ini sangat berpengaruh dengan suhu, curah hujan, kelembapan itu sangat berpengaruh. Ya, slide berikutnya. Nah ini hanya cuman gambaran betapa insiden rate dengan suhu sangat berkorelasi. Ini menunjukkan bahwa kalau suhunya atau berubah ya, insiden akan jadi berubah. Ya, slide berikut. Nah ini sudah tadi lewatin aja 2 kali slide ini ya. Nah inilah kalau kita lihat kasus kita 5 tahunan ya. Setiap kali periode tahun meningkat, dia akan turun sedikit, naik lagi, turun lagi, makin naik. Trennya makin naik, tapi polanya fluktuatif gitu. Nah yang kita lihat di sini untuk sampai tahun 2025 di bulan ini saja ya, itu kelihatannya turun ya. Tapi sekali lagi dengue itu bukan penyakit musiman, hanya di awal tahun dia meningkat. Dengue adalah penyakit sepanjang tahun, ada kasus sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang minggu, sepanjang hari. Kasus meninggal pun tiap hari itu bisa, Indonesia ini tuh 1 hari itu 4 orang meninggal karena DBD. Jadi jangan dipikir musiman hanya di saat musim penghujan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa kita juga sensitif sekali dengan perubahan iklim. Dan kalau kita lihat di tahun 2024 itu kan 0,5 target kita seolah-olah tercapai, target kita kan kurang dari 1, ini 0,5. Tapi Bapak Ibu kalau lihat absolutnya berapa? 1.400, itu bukan main-main itu. 1.400 orang meninggal karena DBD, ya, dengan CFR-nya 0,5 seolah-olah tercapai, tetapi sebagian besar dari itu adalah anak-anak yang masa depannya masih panjang. Ya, slide berikutnya, ini yang tahun 2025, Jawa Barat masih yang tertinggi di kasus, Jawa Timur yang kematian. Ya. Dan pola ini akan masih terus berlanjut. Ya. Pola ini akan terus masih berlanjut sampai akhir tahun. Ya, slide berikutnya. Nah ini gambaran di tahun 2025, ya. Berbeda tadi yang di 2024 itu kan sudah kumulatif 1 tahun. Sehingga sudah insiden rate-nya 1 tahun merah semua. Di sini masih kelihatan masih ada hijau, ada kuning, ada sedikit merah. Tetapi ingat ini masih bulan April ya. Bulan Mei ya. Sekarang bulan Mei ya. Artinya dengue ini dipengaruhi iklim. Iklim bisa berubah aja. Satu saat pertengahan tahun sih nggak tahu apakah ada cuaca apa gitu ya. Kan iklim berubah-ubah sini. Belum lagi perpindahan masyarakat ya. Ya, contoh gini di IKN saja. IKN itu tadinya teman-teman malaria itu mengkonsepkan supaya tidak terjadi malaria karena membuka hutan. Mereka menjaga sebagian. Tetapi semakin perpindahan penduduk, artinya pegawai-pegawai konstruktur yang bekerja di sana didatangkan dari Pulau Jawa, mereka tinggal di sana. Pola hidup mereka, perilaku mereka masih sama. Sampah juga ada tergenangan air. Dan ternyata kasus DBD yang meningkat. Jadi kalau pola perpindahan penduduk juga mempengaruhi juga pola dari penyebaran dari kasus dengue. Jadi faktor-faktor itu harusnya menjadi penentu juga. Ya. Ini adalah kematian
masih kelihatan banyak yang hijau, masih sampai bulan ini, tapi yang merah-merah itu ada yang kasus kematian yang CFR-nya lebih dari 0,5. Targetnya kurang dari 0,5. Ya, slide berikutnya. Target ya, ini target kita. Tadinya incident rate jadi target utama, sekarang kita sesuai dengan global adalah penurunan kematian, zero death. Ya, kenapa? Karena kita harus bisa mencegah orang meninggal karena dengue. Pada dasarnya DBD itu bisa dicegah. DBD itu penyakit yang memang tidak ada obatnya tetapi bisa dicegah. Tidak boleh ada kematian karena DBD. Karena kalau deteksinya cepat, dibawa ke rumah sakit, dikasih infus cairan, selesai. Ya. Nah yang jadi masalah, banyak yang meninggal karena terlambat. Perlu deteksi dini. Perlu awareness tadi itu, ya, early warning system itu mesti dibangun, ya. Kita kalau bekerja dengan pola sekarang ini kita hanya memetik hasil kejadian, terjadi DBD. Yang kita mau sekarang bagaimana sebelum terjadi itu diantisipasi. Nah itu kenapa early warning system ini penting sekali. Nah menggabungkan antara iklim, kemudian vektornya, kemudian kasusnya itu bagian dari hal yang harus bisa diintegrasikan ke dalam program. Ya, kalau ini adalah IKK-nya, kabupaten kota yang melaksanakan pencegahan dengue. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini adalah rencana strategi kita. Rencana strategi kita ini sampai tahun 2025 kita akan revisi lagi, ya, di mana strategi yang ketiga itu bagian dari apa yang kita mau rencanakan sekarang sebenarnya, penguatan surveillance dengue. Ya, di sana tuh harusnya ada awareness-nya kita di situ. Ya, kalau kita hanya berdasarkan kasus, oke, untuk program kedepannya, perencanaan kedepannya seperti itu. Tapi kalau untuk pengendalian harusnya surveillance kita tuh lebih real time, lebih akurasi, kemudian lebih cepat menggambarkan situasi sehingga intervensi kita lebih cepat. Ya. Slide berikutnya ini upaya-upaya yang sudah dilakukan. Ya, kita punya berbagai kegiatan, salah satu inovasi ada vaksin dengue, juga ada Wolbachia. Ya. Tetapi kalau terkait surveillance ini kita masih dihadapkan pada surveillance yang, jujur saja surveillance kami ini surveillance yang sifatnya bulanan, belum bisa real time. Ya. Justru yang kami akui adalah surveillance yang SKDR itu yang sebenarnya sudah real time. Ya. Dia bisa melakukan, tapi masalahnya SKDR itu hanya menangkap suspek, bukan confirm. Nah sekarang bagaimana kita mengelingkan antara suspek dengan confirm ini mesti harusnya bisa terjadi, sehingga itu akurasinya lebih tepat. Ya, ini adalah Global Resource Initiative dari WHO. Jadi intinya di sini bahwa kita harus mempersiapkan ketahanan kita terhadap bahaya arbovirosis ya. Salah satu ketahanan kita perlu siapkan dengan kapasitas kita itu ada termasuk dalam sistem surveillance kita yang responsif, real time, dan akurat. Mungkin juga bagian dari yang akan kita kerjakan sekarang ini. Ya, terima kasih itu saya bisa sampaikan. Saya kembali ke moderator. Baik, paparan yang sangat menarik sekali. Dan arbovirosis itu juga merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di Indonesia. Tepatnya 92% faktor density utama adalah dari dengue fever. Berikutnya saya dengan Bu Lili. Bu Lili ini dari tim Kemenkes pihak zoonosis. Jadi mohon paparan materinya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami dari zoonosis ini belakangan ya terlibatnya dengan Bapak dan Ibu, kawan-kawan yang berkaitan dengan climate change ini dan juga dengan Korika. Sebelumnya tentu diinisiasi oleh kawan-kawan dari malaria. Baik, slide. Zoonosis itu sebenarnya banyak penyakit. Kita punya beberapa peraturan terkait dengan prioritas-prioritas untuk penyakit-penyakit zoonosis yang strategi. Jadi ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2010 itu tentang penyakit-penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Kita mendapatkan bahwa sebagian besar adalah penyakit zoonosis dan disampaikan juga bahwa penyakit-penyakit potensi wabah itu 70%
penyakit emerging itu adalah dari zoonosis begitu. Dan mengacu pada peraturan Menteri Pertanian, kita juga mendapatkan beberapa penyakit yang ada hubungannya dengan zoonosis, dan akhirnya kita menetapkan 5 prioritas penyakit zoonosis yang strategis untuk kita intervensi untuk mencegah terjadinya KLB atau wabah. Jadi ada antrak ini tercatat di 14 provinsi endemis, ini data dari Kementan. Sementara untuk Kemenkes adanya laporan kejadian ini pada manusia itu kita mendapatkan di 9 provinsi. Kalau untuk leptospirosis di Kementan menyampaikan bahwa endemis di 3 provinsi, di Kemenkes menyampaikan ada 14 provinsi yang sudah melaporkan adanya kasus ini, dan terakhir bertambah menjadi 17 karena ada beberapa provinsi baru yang melaporkan kejadian leptospirosis ini. Kemudian ada avian influenza, ada rabies, dan ada brucellosis. Ini penyakit-penyakit zoonosis yang akhirnya menjadi prioritas kita untuk kita intervensi atau kita tangani dalam program pengendalian penyakit di program zoonosis. Slide. Oke. Apa itu leptospirosis? Ini kami coba sampaikan singkat. Ini zoonosis yang jangkauannya terluas di dunia, kemudian disebabkan oleh bakteri Leptospira, ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi, khususnya tikus. Kemudian bakteri ini masuk ke tubuh manusia melalui kulit yang luka, lecet, atau melalui selaput lendir baik mata, mulut, nasofaring atau esofagus, dari urin binatang yang sakit atau karier yang tikus tadi. Kemudian penyakit ini cenderung meningkat dalam kondisi lingkungan lembab dan banjir, sehingga perubahan iklim memainkan peran penting dalam memperbesar resiko penyebarannya. Slide. Ini kami ingin menyampaikan situasi leptospirosis di Indonesia. Tadi sudah kami sampaikan, terakhir ini yang tadinya 14, sudah ada 17 provinsi yang melaporkan adanya kejadian leptospirosis. Kemudian di tahun 2023 itu merupakan puncak ya, karena tahun 2023 itu atau dalam 18 tahun terakhir, tahun 2023 itu terdapat 2.554 kasus dan 205 kematian. Kemudian dengan CFR di Indonesia itu atau kepatalan untuk sampai dengan menyebabkan kematian itu antara 5,2 sampai 16,8%. Yang tertinggi di Jawa Tengah dengan 545 kasus dan 66 kematian pada tahun 2024. Slide. Kemudian untuk tahun 2025 ini sudah terdapat 480 kasus dari mulai bulan Januari sampai Maret tahun ini. Kemudian yang tertinggi itu ada di Jawa Tengah dengan 215 kasus dan 32 kematian. Diikuti Jawa Timur 59 kasus, 4 kematian, dan di Banten 49 kasus, 9 kematian. Total kematian sampai dengan bulan Maret ini ada 63 kematian di Indonesia gara-gara leptospirosis. Kalau kita lihat trennya cenderung meningkat di 3 bulan pertama awal tahun biasanya. Jadi kita bisa lihat di slide data tahun 2023 dan 2024. Kejadiannya itu meningkat di bulan-bulan Januari, Februari sampai Maret begitu. Yang di garis horizontal itu adalah minggu kesekian. Dan mengantisipasi hal tersebut, kami selalu di awal tahun itu membuat surat edaran untuk kembali mengingatkan tentang kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit yang berpotensi sebagaimana leptospirosis ini. Tahun 2025 juga sudah kami buat surat edarannya untuk kewaspadaan tersebut. Ini strategi dalam penanggulangan zoonosis.
kita pendekatannya melalui One Health atau satu kesehatan karena tidak bisa hanya dari Kementerian Kesehatan saja atau kesehatan manusia saja, tapi juga harus melibatkan kesehatan hewan dan satwa liar sebagaimana yang tadi disampaikan Ibu Nancy dari Kemenko PMK dengan One Health-nya. Berikutnya di dalam One Health itu kita untuk strategi kita adalah pencegahan, surveillance, penanganan kasus dan promosi kesehatan. Mungkin detailnya sebagaimana yang selalu kami masukkan atau inputkan ke dalam surat edaran dalam rangka pencegahan tentu kita melakukan koordinasi komunikasi yang erat dengan lintas sektor yang terkait baik dengan Kementan atau Dinas Pertanian kalau di daerah, kemudian Kemen PUPR atau Dinas PUPR atau Dinas Perumahan dan Pemukiman karena ini terkait dengan tikus ya. Kemudian juga dengan Kemenak bagaimana pasar-pasar itu bisa sehat dan bersih. Kemudian dengan KLH, Kemenhut atau Dinas Lingkungan Hidup ini untuk menyiapkan fasilitas pembuangan sementara yang mungkin bebas atau terhindar dari sarang tikus yang nanti akan menyebabkan penularan leptospirosis. Terkait surveillance tentu saja bagaimana kita bisa segera melakukan deteksi dini terhadap penyakit zoonosis ini. Tadi disampaikan kita punya sistem yang namanya SKDR, di situ ada pelaporan juga untuk kasus-kasus suspek untuk leptospirosis ini. Kalau sudah ketemu suspek kita tata laksana dengan baik, apalagi kalau ternyata hasil lab menunjukkan dia konfirmasi atau probable untuk kasus leptospirosis supaya kasusnya segera kita tangani dan tidak sampai terjadi kematian begitu. Dan tentu saja kepada masyarakat apalagi sesudah banjir atau sesudah hujan yang terlalu sering dengan curah hujan yang besar, kita melakukan komunikasi, edukasi kepada mereka untuk bagaimana menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan, dan memberantas tikus di rumah atau di tempat-tempat umum, kemudian segera periksa ini yang penting jika ada gejala-gejala yang mengarah kepada kejadian leptospirosis. Slide terkait dengan kegiatan kita hari ini dan tadi kita juga sudah menampilkan slide bagaimana trennya adanya perubahan iklim atau kejadian curah hujan yang tinggi, peningkatan suhu, banjir. Kemudian itu akan mengubah perilaku kita juga, mendorong kita untuk terkontaminasi dengan lingkungan yang tercemar, yang karena banjir mau tidak mau, suka tidak suka kita akhirnya akan terkontaminasi. Demikian juga dengan perubahan ekologis yang menyebabkan perubahan perilaku dari hewan si reservoir itu sendiri dan disampaikan bahwa tikus itu sangat mudah beradaptasi dia, jadi dia akan mencari makanan ke mana-mana dan khususnya ke daerah-daerah padat yang mana nanti akan lebih mudah untuk penyakitnya bisa tertular. Dan beberapa studi memang menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat ya antara curah hujan yang tinggi dengan lonjakan kasus leptospirosis. Kemudian di Indonesia itu biasanya musim hujan Desember sampai Maret dengan intensitas hujan yang tinggi dan banjir. Kemudian juga ada model proyeksi yang menunjukkan bahwa peningkatan suhu global 1,2 sampai 2 derajat itu akan meningkatkan kasus leptospirosis khususnya di kawasan Asia Tenggara. Slide terkait dengan AI ini tentu saja harapannya dengan adanya e-wars ya yang sangat penting karena diharapkan nanti akan ada permodelan untuk bisa memprediksi kasus-kasus atau kejadian leptospirosis, kemudian dengan AI ini ada integrasi data spesial maupun temporal dan sistem rekomendasi respon dini sehingga nanti kita bisa melakukan mitigasi atau memprediksi kejadian-kejadian leptospirosis dan mencegah untuk terjadinya KLB atau wabah atau meningkatnya kasus. Slide. Diharapkan dengan pemanfaatan AI ini untuk e-wars, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini bisa kita lakukan, kemudian kita bisa meningkatkan kapasitas deteksi dini kita karena sudah ada warning nih bahwa ini curah hujan dengan curah hujan sekian kita memprediksi kasus-kasus
leptospirosis akan meningkat, dan tentu saja intervensi yang akan kita lakukan bagaimana edukasi kita kepada masyarakat menjadi lebih evidence based begitu, karena setidaknya dengan AI yang sudah memprediksi adanya kejadian ke depan, kita bisa menguatkan masyarakat ini loh, buktinya ada prediksinya seperti ini, dan masyarakat tentu akan termotivasi dan mau untuk melakukan perubahan-perubahan sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Paparan yang sangat menarik. Dengan perubahan 1-2 derajat terjadi perubahan yang signifikan. Ini dalam titik makro dan juga perkembangan yang sangat terjadi secara global. Berikutnya dari saudara saya, Dr. Lia, juga bagian dari Korika dan juga salah satu yang mengelit untuk sistem digital twin ini. Silakan Dr. Lia untuk paparan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Lia dari Korika, tim Data Science Korika untuk proyek ini. Lalu bagaimana peran Korika gitu ya dalam tadi yang sudah disampaikan dari para narasumber kita dari Kementerian Kesehatan, betapa pentingnya memprediksi malaria, kemudian dengue, zoonosis, dan penyakit-penyakit lainnya, infectious disease, dan kaitannya dengan perubahan iklim untuk kemudian bisa dilakukan treatment gitu ya terlebih dahulu hingga dapat mengurangi resiko penyakit-penyakit tersebut. Nah, dalam hal ini Korika hadir dengan membawa mandat dari Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial yang tentunya misinya adalah mempercepat implementasi AI di berbagai sektor, salah satunya adalah bidang kesehatan yang merupakan salah satu bidang prioritas yang kami ajukan di sini adalah pembangunan model prediksi infectious disease tadi dengan mempertimbangkan juga climate gitu ya, mempertimbangkan juga perubahan iklim yang terjadi sehingga nanti bisa melakukan prediksi penyakit-penyakit tersebut, memberikan early warning system dan diberikan treatment ke depannya yang sebenarnya ini ditampilkan semua dalam bentuk dashboard untuk decision support system. Oke. Mungkin ini saya perkenalkan dulu tim saya. Tadi saya di sini mewakili Korika dan sebenarnya saya dari Politeknik Statistika STIS. Kemudian saya perkenalkan ada Yoga, mungkin bisa berdiri. Yoga dari Korika dan BPS. Kemudian ada Natasha Fira dari Korika dan BPS. Lalu ada Fauzan dari Korika dan BPS, dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingat di tahun lalu kami mengadakan AI Datathon bersama BMKG, berkolaborasi dengan BMKG, mereka adalah salah satu juaranya yang kemudian kami bersama-sama untuk berkolaborasi mencoba mempercepat implementasi AI di bidang kesehatan, salah satunya adalah untuk menterkaitkan antara climate, perubahan iklim dengan kesehatan. Oke, mungkin salah satu hal yang paling penting gitu ya dalam membuat model prediksi adalah tentunya data. Bagaimana sih, apa sih data yang memang kami gunakan di sini? Yang pertama adalah data-data terkait iklim. Untuk yang open source kami gunakan data-data dari Copernicus. Di situ sudah banyak sekali variabel iklim yang dapat kami gunakan. Di antaranya misalnya ada angin, kemudian temperatur, lalu ada surface pressure dan lainnya precipitation seperti yang Bapak Ibu dapat lihat di slide. Lalu tentunya dengan kerjasama kami dengan BMKG, terima kasih banyak. Kami juga mendapatkan data temperatur, relative humidity, dan rainfall rate yang diberikan dengan
resolusi yang sangat baik, yaitu 5 km kali 5 km, 5 kali 5 km. Kemudian kami juga menggunakan data BPS, diantaranya yaitu adalah populasi, baik itu populasi kabupaten maupun kecamatan. Kemudian sebagai target variabelnya yaitu adalah data-data kesehatan. Di sini untuk malaria seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Fajar, cukup banyak variabel yang diberikan ke kami yang dapat kami eksplorasi, diantaranya yaitu adalah total konfirmasi lab, kemudian jumlah kasus positif per kelompok umur seperti 0 sampai 4, 5 sampai 14, termasuk juga yang di atas 64, kemudian total positif kasus keseluruhan, total kematian, kemudian termasuk juga total kasus positif dari ibu hamil, dan juga ada tipe parasit, jadi tipe parasitnya apa juga tersedia di situ, lalu jenis penularannya seperti apakah itu indigenous, impor, dan indus, ini kami gunakan. Mungkin sekalian saya sebutkan juga dari dengue dan juga dari leptospirosis, diantaranya yaitu adalah total kasus dan total kematian. Nah, lalu yang menjadi pilot project dari project ini yaitu kami gunakan Lampung dan Papua Tengah untuk malaria, lalu kami gunakan Jawa Tengah untuk leptospirosis dan dengue. Lalu apa saja, apa metodologi yang kami gunakan dalam hal ini? Yang pertama mungkin bisa dilihat di situ yaitu kita lakukan eksplorasi terlebih dahulu dan juga cleaning, kemudian feature engineering, lalu model preparation, dan ada beberapa model yang kami coba lakukan eksperimen, diantaranya yaitu Croson, LSTM, BLSTM, kemudian BLSTM plus attention, dan beberapa model deep learning lainnya. Setelah itu dilakukan hyperparameter tuning, lalu hasilnya dilakukan evaluasi, misalnya menggunakan MSE, RMSE, SMAPE, dan MAE, yang hasilnya modelnya kemudian diterapkan untuk dilakukan sebagai untuk mengeluarkan prediksi yang ditampilkan dalam suatu dashboard untuk mempermudah pengambilan keputusan, yang di dalamnya juga sudah ditambahkan early warning system dan juga skenario tentang treatment yang mungkin perlu dilakukan ketika terjadi warning tersebut. Lalu ini ada beberapa hasil eksplorasi data. Di antaranya yaitu kita bisa lihat bahwa seperti yang mungkin disampaikan, kalau di Papua Tengah itu adalah Mimika yang memiliki total kasus tertinggi. Lalu kalau di Lampung, di antaranya yang salah satu yang belum eliminasi yaitu adalah pesawaran. Kemudian mungkin ini salah satu hal yang menarik sekali untuk disampaikan dari data iklim yang kami gunakan baik dari Copernicus maupun BMKG, kami coba lihat korelasinya dengan kesehatan, dengan total kasus penyakit, dan mungkin dapat dilihat di situ korelasi dari data-data BMKG itu lebih tinggi dibandingkan dengan data yang kami dapatkan dari Copernicus, yang membuktikan bahwa kalau kita bicara tadi diasumsikan bahwa climate change itu mempengaruhi total kasus, mempengaruhi penyebaran penyakit, maka di sini dibuktikan bahwa data BMKG dalam hal ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan data-data yang kita dapatkan secara open source dari Copernicus. Oleh karena itu, terima kasih banyak kepada tim BMKG atas dukungannya telah memberikan data dengan tentunya level grid 5 kilo kali 5 kilo adalah level yang sangat detail untuk kemudian bisa kita lihat korelasinya dengan lebih spesifik terhadap suatu daerah tertentu untuk kasus di suatu daerah tertentu. Kemudian ini feature engineering yang kami lakukan.
kami gunakan, sebenarnya kami coba total kasus secara absolut dan juga proporsi terhadap populasi untuk melihat kira-kira lebih baik apakah menggunakan yang absolut atau menggunakan yang proporsinya. Lalu kemudian kami juga menggunakan proporsi relatif terhadap total kasus, terutama untuk variabel-variabel tadi yang lebih detail, yaitu tipe parasitnya, kemudian penyebarannya, tipe transmisinya, lalu misalnya tadi kita punya kematian dengan malaria dan total kasus di ibu hamil juga yang berdasarkan grup kelompok umurnya. Kemudian karena tadi kita menggunakan sebenarnya banyak variabel, lalu kami gunakan PCA gitu ya untuk mengurangi sebenarnya feature yang tadinya 63 menjadi 20 komponen sehingga mengurangi total varians dari datanya. Kemudian ini adalah hasil pemodelan. Kita coba bandingkan dari beberapa model di situ dan setelah kami lakukan eksperimen ternyata yang memberikan hasil lebih baik diantaranya yaitu adalah bidirectional LSTM plus attention, di mana bidirectional LSTM dapat mengenali pola baik dari kiri ataupun kanan gitu ya, dari yang lalu maupun dari masa datang dengan dua arah, dan kemudian juga ada ditambahkan attention di situ sehingga dapat mengenali juga peran dari input tertentu, bagian input tertentu yang memang memberikan pengaruh lebih terhadap hasil prediksinya. Oke. Kemudian mungkin kami coba langsung ke satu lagi mungkin yang perlu di-mention, kami juga mencoba melakukan pemodelan terhadap data climate, data iklimnya. Dalam hal ini yang kami coba adalah menggunakan sequence to sequence architecture dengan LSTM, yang mungkin nanti kita juga bisa diskusikan gitu ya dengan tim BMKG, kemudian apakah ini juga nanti dapat kita gunakan untuk diterapkan nantinya salah satunya untuk opsi pemodelan ke depan. Oke. Lalu dari hasil pemodelan tersebut kami gunakan untuk melakukan prediksi 6 bulan ke depan yang kami masukkan hasil prediksinya ke dalam suatu dashboard untuk kemudian menjadi early warning system ketika prediksinya itu mencapai suatu angka tertentu sesuai dengan yang ditentukan di masing-masing penyakit untuk syarat atau syarat terjadinya KLB gitu ya. Oke, ini beberapa fitur yang dapat dilihat mungkin kalau di halaman depannya, di landing page-nya kita bisa memilih beberapa penyakit di situ yang tersedia, ada malaria, leptospirosis dan dengue. Mungkin di sini website ini, dashboard ini dapat diakses di csi.korika.id. Jadi mungkin Bapak Ibu juga dapat mencoba dan memberikan feedback kepada kami apa-apa saja yang mungkin nanti bisa kami perbaiki untuk tentunya menyempurnakan dashboard ini. Nah, ini beberapa feature yang ditawarkan dari dashboard ini. Yang pertama yaitu kita ingin coba melihat hubungan antara climate change dengan health, yang maka di situ yang ditampilkan adalah grafik yang memperlihatkan hubungan antara iklim dengan misalnya total kasus malaria, kemudian total kasus lepto, kemudian total kasus dengue. Lalu selain itu terdapat juga AI forecasting menggunakan deep learning, di mana di situ kami tampilkan hasil prediksi 6 bulan ke depan. Lalu ada early warning system yang kemudian kami tambahkan juga skenario based recommendation gitu ya ketika early warning tersebut terjadi. Nah, ini untuk lebih detailnya misalnya di malaria dashboard salah satu early warning yang ditampilkan adalah misalnya ketika untuk di suatu daerah yang
sebenarnya dia sudah eliminasi, kemudian diprediksi ternyata terjadi kasus, maka akan muncul early warning di situ untuk ketika ada salah satu prediksi saja, misalnya di 6 bulan ke depan itu ada yang masuk ke KLB, maka akan ditampilkan dan juga akan dapat melihat recommendation, scenario based recommendation, apa-apa saja yang mungkin dapat dilakukan ya treatmentnya untuk menghindari kejadian tersebut. Oke. Kemudian ini tadi adalah nggak kelihatan. Oke, ini adalah hasil prediksi. Jadi di situ ditampilkan tren malaria, kemudian tadi kita melakukan prediksi 6 bulan ke depan ya, kemudian ditambahkan di situ dengan warna yang berbeda tren prediksinya seperti apa untuk 6 bulan ke depan. Kemudian ditampilkan juga di sini korelasi antara climate dengan total kasus, misalnya dengan total kasus malaria, sehingga nanti dapat juga dilihat relasinya, bagaimana sih hubungan antara tren dari iklim, variabel-variabel iklim dengan total kasus dari suatu penyakit tertentu. Kemudian di sini ditampilkan datanya. Lalu juga kami menyediakan visualisasi dalam bentuk peta untuk memudahkan melihat secara spasial gitu. Misalnya ingin melihat bagaimana sih grafik atau berapa banyak kasus di suatu daerah tertentu nanti akan ditampilkan dalam bentuk peta. Ya. Kalau untuk penyakit-penyakit yang lain sebenarnya sama, jadi untuk di lepto juga sama, nanti akan ditampilkan early warning seperti ini sesuai dengan ketentuan KLB dari lepto. Begitu pula nanti di dengue juga akan ditampilkan early warning sesuai dengan ketentuan KLB untuk dengue. Nah, untuk ya dengue dan leptosirosis memang di sini kami baru mendapatkan datanya, yaitu total kasus dengan kematian, total kematian dengan lepto ataupun dengan dengue, maka di sini yang baru ditampilkan hanya itu. Oke. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait apa yang sudah kami coba buat gitu ya, model prediksinya dan juga dashboardnya. Kami butuh banyak sekali feedback, jadi mohon nanti silakan bisa disampaikan ke kami saran-saran, kritik, pertanyaan yang tentunya untuk perbaikan apa yang sudah kami lakukan ini ke depannya. Baik, terima kasih banyak Dr. Lia. Berikutnya saudara saya juga, Pak Edi selaku dari Korika juga dan juga Area 31. Mohon maaf karena waktunya sudah jam 3, mungkin paparannya cukup agak singkat ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Andreas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi seperti yang Dr. Lia sudah sampaikan terkait aplikasi dan algoritma untuk menghitung. Kami dari sisi infrastruktur, jadi di Korika selain ada sisi aplikasi juga ada sisi infrastrukturnya. Kami juga mewakili industri, salah satu pilar di Korika memberikan dukungan terkait infrastruktur untuk menghosting server-server Korika saat ini yang di bantuan. Jadi ada sedikit video bisa diputar sedikit. Jadi kami juga melakukan hari ini untuk menambah awareness terkait malaria, dengue dan leptosirosis ini, kami juga melakukan press release juga di media. Mungkin kalau teman Bapak Ibu mau membaca juga ada. Silakan videonya diputar. In today's digital era, artificial intelligence, or AI, is no longer just a futuristic concept. It has become an integral part of our daily lives, including one of the most critical areas, healthcare.
But the challenges are far from simple. Climate change has triggered a surge in infectious diseases, such as malaria, which is once again on the rise in Indonesia. So how can we harness the power of AI to predict and respond to these climate-driven health threats? This is where Corica plays a vital role. Corica, Collaborative Research and Industrial Innovation in AI, serves as a strategic platform for integrating AI into Indonesia's national health systems. Through initiatives like ClimateSmart Indonesia, Corica collaborates with the Ministry of Health, Badan Meteorology, Climatology, Dan Geofisika, BMKG, and leading global institutions such as Mohammed bin Zayed, University of Artificial Intelligence, MBZUAI, an Institute for Health Modeling and Climate Solutions, IMACS, to strengthen early warning systems using climate and health data. The initiative aims to apply AI-driven, climate-based health forecasting solutions to strengthen Indonesia's early warning and response system, EWARS, particularly in addressing climate-sensitive diseases. Area 31 Data Center and Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial, Corica, are strengthening their partnership to support AI-driven technological innovation in climate-related health forecasting. Corica and Area 31 are confident that this collaboration will serve as a foundation for a stronger and more sustainable AI-driven health technology ecosystem. The synergy between data center infrastructure and artificial intelligence will not only support the mitigation of infectious diseases such as malaria, but also open new avenues for innovation, not only in healthcare, but also in bureaucratic reform, education, food security, and the development of smart cities. Oke, itu video singkatnya, terima kasih. Tepuk tangannya Pak. Itu effort bikin video. Cukup bagus ya Pak ya, untuk mendukung. Boleh presentasinya Mas? Oke, terima kasih. Jadi kami dari Area 31, Area 31, sekaligus member dari Corica, kami berkomitmen untuk memberikan support terkait infrastruktur karena di balik semua aplikasi-aplikasi tersebut yang dikembangkan oleh tim Bulia, contohnya ya kan pasti akan ada butuh processing dan juga computing power dan pasti butuh rumahnya. Jadi kami memang dari awal juga selalu mendukung dan mensupport Corica untuk itu. Jadi sedikit perkenalan dari Area 31 Pak. Kami yakin, kami juga percaya bahwa memang AI itu pasti butuh power besar, kemudian juga dari situ juga kita pasti akan kena ke energi consumption-nya. Jadi kita melihat bahwa dari sisi data center sebagai infrastruktur, bagaimana caranya untuk memberikan sesuatu yang efisiensi terkait pemakaian data powernya. Jadi di situ juga ada cooling technologies yang kita pakai, kemudian juga optimizing hardware dan software. Jadi kayak misalnya dengan virtualisasi ataupun optimalisasi codingnya sendiri gitu sehingga menurunkan konsumsi dari resource computingnya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang paling kita pikirin dari energi dan juga hardware terkait. Nah kemudian kita juga melihat bahwa untuk AI workloads yang kayak dijalankan oleh tim Bulia, kita akan membutuhkan kayak misalnya banyak hardware, kemudian kita mengekspor liquid cooling, kita mengekspor airflow managementnya seperti apa. Jadi banyak pilihan-pilihan cooling system yang akan mempengaruhi kepada pemakaian energi selain computing power itu tersendiri. Lalu ini karena waktu juga cepat saya mau jalan aja. Di Area 31 sendiri kita sudah disupport oleh 2 gardu dari 2 power grid berbeda dari PLN. Jadi memang dari Cibinong sama dari Cimanggis masuk hingga ke rak sehingga kami juga mensupport dual power di sisi rak sehingga kita bisa mencapai rated 3 TIA 942. Dan kemudian di Area 31 sendiri selain AC konvensional crack, kita juga mengeksplor untuk immersion cooling atau liquid cooling dan juga fan wall. Jadi ada empat cooling system ini yang utamanya dipakai di data center dan semakin ke sini semakin ke AI maka ya paling efisien sebenarnya liquid cooling. Namun di Indonesia rasanya belum terlalu banyak yang mengaplikasikan liquid cooling ini karena liquid cooling itu langsung direct to chip. Jadi udah nggak ada lagi
fan di dalam server, tapi langsung pakai heat pipe, pakai liquid, langsung mendinginkan di sisi chip. Jadi kami dari sisi penyedia data center tinggal nyiapin pipa-pipanya ya sebenarnya, pipa liquid coolingnya. Jadi ketika rakyat datang terpasang tinggal kita connect. Atau jika memang yang datang itu server-server yang masih konvensional dengan fan dan kita ingin mendinginkan dalam kapasitas besar, kita pakai fan wall. Fan wall itu kurang lebih sebenarnya AC, cuman ya kipasnya segede dinding, makanya namanya fan wall gitu kan, jadi gede sekali ininya, kapasitas coolingnya. Untuk server Korika sendiri kita hosting kita co-location di DTP di area 31 Cimanggis. Di sini kita juga udah ANSI-TIA rated 3 facilities. Kemudian juga ISO 22237, the first, boleh berbangga Pak bahwa the first ISO 22237 data center itu pertama kali di ASEAN itu di kita Pak. Jadi kita cukup berbangga lah di ASEAN itu pertama kali di kita. Nah kemudian listrik kita bisa untuk secara desain ultimate 25 megawatt, termasuk kecil untuk ukuran zaman sekarang Pak, zaman kita waktu baru launching besar, kalau sekarang kita udah ngomong puluhan, ratusan megawatt. Tapi saya juga agak bingung nih gimana ntar PLN bisa suplainya di Pulau Jawa, kalau semua berkumpul di Pulau Jawa. Lalu ini pengembangan kita ke depannya, jadi kita masih ada fase 1, fase 2, kemudian juga office. Nah ini sedikit gambaran tentang area 31. Demikian aja Pak, singkat aja Pak Andreas. Jadi hanya untuk menunjukkan bahwa selain dari sisi aplikasi, Korika juga sekarang sudah mulai disupport hardware, juga disupport infrastruktur yang cukup mumpuni. Dari seluruh member Korika, kita gotong royong Pak untuk pengembangan AI di Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Paparannya sangat bagus. Kalau cari infrastruktur ke Pak Edi langsung ya. Jadi berikutnya saudara saya juga, Pak Sari Ramadan. Beliau juga ahli di bidang prediksi cuaca dan juga kali ini dari tim Korika juga. Silakan Pak Sari, mohon maaf waktunya yang dengan keterbatasan yang singkat ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana proses kustomisasi dan lokalisasi daripada suatu prototipe yang telah dikembangkan sebelumnya oleh kolaborasi di mana Korika juga terlibat di dalamnya bersama dengan IMAX dan BMKG, bagaimana proses implementasinya yang sekarang saat ini sedang berjalan. Yang pertama adalah kita ketahui ini adalah ClimateSmart Indonesia, intinya adalah suatu inisiatif yang mencoba melihat perubahan iklim ekosistem terhadap penularan suatu penyakit. Mau tidak mau sumber datanya adalah terpengaruh daripada cuaca yang bisa kita atau dikerjasamakan dengan BMKG dan kemudian tentang penyakitnya sendiri dari Kementerian Kesehatan. Berikutnya dari Korika sendiri kami akan menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk pengembangan ke depannya. Yang saat ini telah kita lakukan adalah memindahkan suatu prototipe yang dibuat oleh mitra daripada IMAX dalam hari ini adalah MBZU AI, di mana ada suatu 3D engine yang kemudian 3D engine ini akan disuplai oleh data-data cuaca dan data-data kesehatan sehingga dia akan bertindak dan beraksi seperti 3 dimensi. Apa yang akan dilakukan oleh BMKG pada saat ini, bukan BMKG, Korika pada saat ini adalah mencoba mengadopsi beberapa penyakit yang barangkali yang paling dekat adalah demam berdarah untuk masuk sebagai bagian daripada suatu sistem dashboard daripada ClimateSmart Indonesia ini. Kemudian kita sendiri terima kasih atas bantuan daripada BMKG yang telah meminjamkan server dan fasilitasnya untuk diimplementasi beberapa model-model yang dijalankan untuk 3D AGI. Kemudian juga data-data
satelit yang update-nya 10 menit sekali yang disyaratkan. Itu juga kami terima kasih, kami sudah mencocokkan data dan data-data observasi dan prediksi itu pun kami diberikan dalam hal ini adalah yang dipakai dan digunakan oleh maritim, meteo maritim, Inacao, dan berhasil kami konversikan dari yang sebenarnya diperlukan 49 variabel, maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga bisa masuk ke dalam sistem untuk 3D visualisasi daripada digital twins. Kenapa digital twins? Adalah suatu terminologi di mana suatu keadaan yang sesungguhnya di luar bisa divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya ini adalah solusi-solusi yang akan dikembangkan oleh Korika. Dalam hal ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lia dan timnya bagaimana mengembangkan model-model statistik dan juga terkait dengan AI untuk prediksi ke depan terhadap penyakit yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Kemudian di sini kami juga akan diberi kesempatan untuk mengkustomisasi dan melokalisasi suatu prototipe sehingga plug-in ataupun program-program kecil yang bisa menjembatani sumber-sumber data yang baru bisa dilakukan dengan mudah, dan kami harapkan dengan kolaborasi bersama-sama dengan Korika bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah memang kita sudah sangat membutuhkan suatu teknologi alert system yang BMKG sudah mempunyai awards, kemudian Departemen Kesehatan juga sudah punya. Ini ingin kita dengan melalui Korika dapat diwujudkan dalam suatu aplikasi, suatu peringatan dini terhadap beberapa penyakit yang bila mana kemungkinan itu muncul, maka itu akan bisa dideteksi dalam bentuk dashboard 3 dimensi. Ini kira-kira diagram alur data-data observasi cuaca yang kami dapatkan dengan kerjasama dengan BMKG, kemudian juga data penyakit yang dikelola oleh tim daripada Bu Lia dengan rekan-rekan dari Kemenkes, semuanya tertarik dan dimasukkan ke server PDN yang kebetulan saat ini berada di cloud BMKG yang nantinya akan menjadi mirror untuk server yang ditargetkan dan dijelaskan tadi oleh Pak Edi di area 31. Semua termasuk model AI dan integrasi datanya. Kemudian akan dilakukan terakhir adalah satu visualisasi dashboard, di mana dari dashboard ini akan bisa ditarik ke beberapa user ataupun institusi yang memang membutuhkannya. Ini adalah arsitektur daripada sistem digital twin, di mana yang sebelah paling kiri adalah dalam contoh ini adalah data-data cuaca kami dapatkan dari proses API services dari BMKG dan beberapa lembaga yang lainnya, kemudian akan dikelola, dan yang terakhir melalui data-data permodelan akan dimunculkan dalam bentuk suatu output dashboard 3 dimensi. Dan ini adalah gambaran saat ini yang sedang disiapkan, di mana kita lihat di sini area 31 data center daripada Korika menjadi server utama, ditempatkannya server-server atas bantuan daripada IMAX dan dalam program pilot ini. Kemudian data-data cuaca dari BMKG ditarik dan di mirror untuk menjadi tampilan AI di Korika, dan juga nanti akan di delivery dalam bentuk TV dashboard kepada Kesehatan dan juga kepada BMKG sendiri. Ini kira-kira perkembangan. Kami harapkan dengan kolaborasi ini kami mengajak seluruh perangkat kepentingan baik nasional ataupun internasional bisa dengan kekuatan bersama kolaborasi memajukan apa-apa yang telah dilakukan oleh Korika. Saya kira terima kasih dan
kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, paparannya sangat menarik dari semua expert-expert di sini. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan atau ada ucapan yang tidak berkenan. Kali ini kita mengikuti rangkaian acara Korika, tapi berikutnya kita masih ada yang selanjutnya yaitu FGD. Nah, jadi di sini kita boleh ada kolaborasi dan diskusi bersama. Bila ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan dan sebutkan nama dan instansi untuk membawa pertanyaan atau membawa diskusi. Ya, sesi FGD boleh yang di meja sebelah sana. Baik, saya Septian, saya bareng Mbak Fajar di tim kerja malaria Kemenkes. Yang pertama mau mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Korika karena sangat senang background di luar malaria, membantu malaria. Saya rasa itu juga yang dirasakan oleh tim ker lainnya. Lalu yang kedua, saya mau mendorong utilitas dari dashboardnya, yaitu kita harus teruskan ke daerah. Untuk sampai ke sana, saya rasa ada satu step yang harus kita lakukan, yaitu validasi datanya. Bisakah kita kayak semacam melihat secara longitudinal di beberapa tempat yang lebih representatif, tidak hanya di Papua Tengah dan Lampung. Kita tambah sampel size-nya, mungkin teman-teman dari Korika bisa ngitung sampel size yang ideal untuk disebut valid itu seberapa banyak Fasiankes, seberapa banyak kabupaten kota, seberapa banyak provinsi untuk bisa dilihat sebagai data yang cukup valid untuk kita teruskan ke lapangan. Karena kalau misalnya by standing sekarang masih banyak keraguan dalam tanda kutip kalau misalnya ini mau kita sampaikan ke teman-teman provinsi dan kabupaten, karena sedikit saja kita keliru, nanti kalau misalnya proyeksinya keliru, mereka meleset datanya, akan sulit komunikasi untuk kedepannya lagi. Juga dalam hal validasi tersebut kayaknya kita perlu lebih teknis ngomongin tentang dikolaborasikan dengan selama ini malaria sudah melakukan proyeksi apa saja di luar dari climate, misalnya melalui migrasi atau melalui behavioral, tata kelola masyarakat, penganggaran begitu. Jadi lebih banyak faktor yang menentukan di waktu-waktu ke depan kasus malaria sebanyak apa dan sebanyak apa. Saya harap tidak berhenti sampai sekarang, semoga pendanaannya terus sustain, jadi kita bisa lanjut untuk bisa lebih meyakinkan dari tim kerja malaria dan meyakinkan teman-teman di daerah bahwa proyeksi yang kita lakukan sudah cukup valid, sudah bisa digunakan untuk mengambil kebijakan, terutama persiapan untuk alat-alat intervensi dan persiapan obat. Karena di malaria paling tidak proyeksi ini akan keluar fungsinya kalau misalnya bisa menentukan oh kasusnya segini berarti kita harus sediakan berapa banyak alat semprot, berapa banyak insektisida dan berapa banyak obat. Terima kasih, begitu rasanya Mbak Lia dan teman-teman Korika dari kami di tim Ker Malaria. Tepuk tangannya dong. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf. Untuk snack boleh diambil ya, jadi tadi saya belum mengucapkan, jika mau ambil snack atau beberapa refreshment boleh diambil dulu juga. Ada beberapa dari tanggapan expert untuk mungkin Dr. Lia? Oke baik, terima kasih banyak tentunya kepada tim kerja malaria atas dukungannya kepada kami selama ini. Salah satunya yang paling penting adalah support datanya, karena dengan support data tersebut sampai sedetail variabel itu kami jadi bisa mengeksplorasi lebih banyak penggunaan berbagai model yang kira-kira tepat untuk melakukan prediksi. Nah, terkait dengan validasi,
tentunya apa yang tadi sudah kami lakukan juga kami menemukan ada beberapa note, diantaranya yaitu memang kalau mau diterapkan untuk seluruh Indonesia sepertinya modelnya itu perlu dibuat terpisah untuk berbagai level kasus, berbagai level kasus di daerah. Misalnya kan kalau di malaria ada yang wilayah endemis dan ada yang memang wilayah endemis tinggi, rendah, sedang seperti itu. Nah itu sebaiknya mungkin memang modelnya juga dipisah kalau nanti akan diterapkan scale up-nya adalah untuk seluruh Indonesia. Karena dari yang sudah kami lakukan itu hasilnya memang agak kurang baik ketika tadi misalnya salah satu contohnya di Pesawaran gitu ya, di mana ada satu kecamatan hanya ada satu kecamatan yang belum eliminasi, sementara kecamatan yang lain itu sebenarnya statusnya sudah eliminasi. Kan datanya terlihat sekali perbedaannya sangat jauh gitu ya antara kecamatan yang memang ada kasusnya dan yang memang sudah tidak ada kasusnya atau ada kasus tapi sebenarnya masih sedikit. Nah itu oleh karena itu kami kalau misalnya nanti tentunya harus dilanjutkan untuk ke daerah-daerah yang lain. Jadi kami mungkin mohon support datanya kembali tentunya untuk bisa kami coba dan juga kami sangat menunggu sekali untuk diskusi lebih lanjut terutama dengan tentu ada tim-tim lain juga yang memang sudah berkolaborasi dengan tim kerja malaria untuk membangun model prediksi dengan tentunya variabel-variabel yang lain selain iklim untuk bisa menyempurnakan model kami ke depannya. Terima kasih. Baik, thank you banget untuk Dr. Lia. Berikutnya dengan, maaf tadi ya ini dulu, Bapak Batik yang... Oke Pak Rizal. Terima kasih Pak Andreas, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Saya Teguh Reja Firasi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Yahkola. Lumayan jauh nih. Mudah-mudahan setelah ini proyek yang untuk simulasi malarianya bisa juga masuk yang dari Aceh nanti, Ibu. Baik, saya sangat menarik mengikuti paparan yang sudah disampaikan oleh pemateri dari tadi pagi, kemudian dari tim yang membangun aplikasi ini ya, untuk ClimateSmart ini. Nah kami juga dulu pernah mencoba secara di institusi kampus, kita pernah untuk penyakit hewan. Nah ini juga tadi menarik dari disampaikan oleh Ibu dari Kemenkes, itu memang secara statistik 70% penyakit yang muncul pada manusia itu bersumber dari hewan. Kalau tiap tahun itu 3 dari 5 penyakit yang terjadi pada manusia juga bersumber dari hewan. Ya. Nah ini sehingga kami dari sisi sumber penyakit juga pernah mencoba membuat semacam aplikasi untuk menampung informasi, mengumpulkan informasi dari lingkungan peternak. Kebetulan pada saat itu kita coba dari peternak sapi. Dia setiap hari melaporkan hewan yang sakit, hewannya apa, tapi dengan model yang sangat sederhana pada saat itu yang kita kembangkan. Dan ini juga tadi saya kira terkait dengan pertanyaan tadi, siapa yang validasi bahwa betul itu sakit atau tidak. Nah, ini kita pakai sebenarnya petugas puskeswan pada saat itu. Nah ini saya kira yang dikembangkan ini sudah sangat menarik, sangat komprehensif. Hanya barangkali saya belum menangkap atau barangkali saya terlewat rekomendasi ketika terjadi wabah, misalnya wabah malaria, itu bisa terlihat enggak oleh decision maker di sistem yang dikembangkan, sistem informasi yang dikembangkan ini. Misalnya ini wabah malaria sudah terjadi hingga ke wilayah apa yang harus dilakukan oleh di wilayah yang belum tertular misalnya. Nah, apakah ini bisa dimunculkan di sistem informasi ini atau tidak? Kemudian hal lain adalah ketika perlu kita antisipasi juga, ketika sistem ini terbuka bisa dilihat oleh banyak orang, untuk daerah wabah tentu nanti akan menjadi referensi bagi orang yang akan berkunjung ke situ. Oh ini terjadi wabah, orang tidak akan datang dan ini akan mempengaruhi ekonomi atau kehidupan
di daerah yang terjadi wabah yang bisa dilihat itu. Nah kira-kira untuk mengantisipasi ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Sehingga penyakitnya bisa kita kendalikan, tapi ekonomi masyarakat juga tidak terganggu ketika orang yang melihat informasi ini secara terbuka. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Andreas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Langsung aja saya tanya juga, boleh nggak? Oh, biar sekalian. silakan Pak. Habis itu, Saya mau pertanyaan saya ada ke Pak Fajar nih. Tadi slide Bapak itu menampilkan penurunan dengue dalam 5 tahun yang terakhir ya Pak. Kalau dicatat di sini dengue casesnya itu di tahun 2024 252.271, terus drop signifikan ke 43.584 di 2025 ini di Q1 ini ya. Terus yang meninggal juga ada signifikan drop itu di 1.451, sekarang 158. Tapi yang saya juga sangat penasaran di case fatality rate Pak Wajar, disebutkan di sini 0,91% di 2020 dan sekarang hanya 0,45% di 2025 Pak. Jadi saya berpikir apakah ini ada unsur data analytics yang kemudian mengarahkan kepada intervention. Jadi apa key interventionnya itu di tahun 2024 menuju ke 2025 ini sehingga kita bisa mendapatkan penurunan yang tajam gitu dari sisi dengue case ini. Ya kan Pak? Kemudian kalau tadi kita kaitkan terhadap case fatality rate yang dari 2020 sampai ke 2025 ini, itu pasti ada ilmunya itu supaya bisa menurunkan ini. Dan nanti AI-nya bisa belajar dari apa saja yang sudah kita lakukan sebagai intervention ini untuk bisa digunakan untuk menemukan strategi yang lebih tepat untuk mensustain ini. Bagaimana improvement terhadap penurunan kasus-kasus ini. Itu mungkin tambahan pertanyaan dari saya, kita bisa tukar pikiran di situ. Terima kasih. Terima kasih Prof, pertanyaan yang cukup menantang. Karena sekali lagi berawal dari 2024 yang kita lihat kasusnya sangat tinggi, jadi Kementerian Kesehatan berupaya agar daerah lebih masif lagi dalam upaya pengendalian dengue. Tetapi sekali lagi dengue itu bukan sesuatu, tidak ada cara yang benar-benar jitu sebenarnya buat dengue. Artinya tidak ada satu metode yang pas buat dengue itu, kalau melakukan ini akan pas karena dia kompleks sekali ya. Kita punya program PSN 3M+, ya itu juga berbasis masyarakat. Tetapi program itu kembali lagi itu dipertanyakan karena daya ungkitnya juga tidak sebagus yang kita harapkan. Itu hanya menyasar kepada perilaku manusia. Lingkungannya kita punya ada fogging, ada lavosidasi, sekarang metode dengan bakteri Wolbachia di nyamuk, tapi itu masih piloting 5 kota, belum punya dampak signifikan. Kemudian pada manusianya tadi perilaku ya sekarang ada vaksin dengue yang belum jadi program nasional, artinya berbayar, masih mandiri. Jadi artinya intervensi-intervensi itu kalau kita lihat apakah itu signifikan sekali menurunkan, itu masih tanda tanya. Ya, bisa jadi malah mungkin satu sisi data yang masuk juga tidak real time, ya tidak real time. Kemudian juga apakah pengaruh iklim juga yang iklimnya berbeda dengan yang tahun 2004. Cumannya kalau dengue itu begini, biasanya data kami itu data yang dikumpulkan itu adalah base-nya demam berdarah. Demam berdarah itu sebenarnya bagian spektrum sedikit
manifestasi klinis dari dengue yang harusnya itu lebih luas lagi. Artinya gini, kalau infeksi dengue itu terdiri dari demam dengue, demam berdarah, sama DSS. Nah kita baru bisa menangkap demam berdarah. Sedangkan demam dengue ini yang masih banyak itu nggak tertangkap. Kenapa dari demam berdarah? Karena laporannya based on rumah sakit. Rumah sakit itu hanya merawat yang DBD. Kalau demam dengue itu rawat jalan, pulang. Jadi data kami kalau kita lihat ini sebenarnya data menghitung CFR dan incident rate-nya itu adalah DBD. Sedangkan sekarang itu bukan DBD saja, demam dengue juga orang yang terinfeksi, tapi gejalanya tidak sampai demam berdarah gitu. Nah itu yang masih underreporting. Data kita masih cukup banyak underreporting kita akuin. Ya, sistem pelaporan juga masih bulanan gitu. Kemudian penyakit dengue ini selalu muncul gejala sampai akhirnya demam berdarah dan meninggal itu biasanya infeksi sekunder yang kedua kali. Ya. Jadi bisa saja orang-orang yang di tahun 2024 kasusnya banyak itu adalah 80%-nya adalah orang yang infeksi primer pertama kali. Kalau pertama kali daya tahan tubuhnya masih bagus biasanya tanpa gejala atau gejala ringan sembuh. Tapi bom waktu nih di tahun 2025 ini kalau masih ada infeksi sekunder ya dia baru muncul gejala lebih berat sehingga kasusnya bisa tertangkap sebagai DBD. Nah jadi kompleksitasnya dengue ini memang di situ. Jadi polanya itu kok bisa ya tiba-tiba turun gitu. Kalau turun itu mesti ada satu intervensi yang benar-benar jitu membuat dia turun. Tapi yang kami lakukan sekarang dengan posisi sekarang yang otonomi daerah dan program pengendaliannya berbasis daerah kabupaten kota, kita hanya bisa mendorong regulasi saja. Dan daerah nanti yang berangkat dari mereka untuk dari APBD segala macam bekerja untuk upaya pengendalian dengue. Dan sayangnya di kondisi kita, dengue itu di berbagai kabupaten kota atau daerah itu bukan menjadi prioritas. Ya kan? Jadi kadang-kadang baru muncul upayanya setelah ada kasus kematian, ada KLB gitu loh. Pada saat upaya pengendalian yang rutin, mereka seringkali itu tidak mempunyai komitmen untuk penyediaan anggaran yang rutin. Nah, disinilah fungsinya sebenarnya pencegahan dari early warning system ini. Supaya kita punya data, kita sampaikan ke daerah, ini loh yang harus kalian lakukan gitu. Jadi kalau dilihat penurunan yang cukup tajam tadi itu menurut saya masih banyak faktor yang bisa menyebabkan yang perlu dijelaskan, tidak hanya semata-mata program yang kita lakukan. Kalau program kita lakukan itu part kecil saja dari upaya penurunan itu karena tanpa hal di luar itu masih banyak yang kita nggak bisa tangkap gitu pengaruhnya karena Wolbachia kita lakukan juga masih belum meluas, vaksin juga belum meluas. PSN 3M Plus juga masih daya ungkitnya masih. Tetapi edukasi informasi yang kami berikan karena kasus 2024 cukup tinggi itu kita intens sebenarnya. Kita intens ke daerah untuk mengingatkan bagaimana bahayanya dengue, tanda-tanda bahaya dengue. Itu yang juga kita lakukan. Nah, tetapi kalau terkait perubahan cuaca ini terhadap penurunan ini yang kita nggak bisa potret, Prof. Kembali lagi data kami memang kami akui masih cukup underreporting karena baru sebatas DBD saja. Jadi penurunan itu masih bisa diperdebatkan. Ya, makasih. Baik, very insightful juga. Jadi cuaca itu juga salah satu variabel yang fluktuatif dan berubah-ubah. Jadi ada mungkin pertanyaan dari BMKG, silakan. Ya. Makasih, mungkin bukan pertanyaan tapi ikut meramaikan FGD ini. Kalau saya refleksikan gitu ya dengan adanya AI ini kan menurunkan entry level barrier-nya ya gitu. Seolah-olah sehingga membuat isu yang tadinya itu dimiliki oleh subject matter expert masing-masing, lalu kemudian dibuka itu bisa dimasuki arenanya oleh data scientist gitu. Sehingga kita kemudian mendapatkan diskusi yang seperti hari ini. Ya. Masalah iklim, masalah kesehatan ya, datanya kemudian diolah oleh para data scientist lalu kemudian mereka bercerita mengenai sesuatu yang selama ini
domainnya subject matter expert kan demikian ya gitu. Tapi tadi barusan juga ada komentar mengenai validasi dan segala macam. Menurut saya penting untuk kita meneruskan platform yang interdisiplin ini gitu. Jadi keterlibatan subject matter expert, data scientist, subject matter expertnya bisa dari klimatologi, bisa dari kesehatan, sehingga kita sangat tajam sekali mengenai bisa tajam untuk mendapatkan apa yang kemudian dikeluarkan oleh AI-nya gitu ya. Lalu kemudian kemungkinan apa lagi yang bisa kita dapatkan gitu. Kalau dari sisi kami tadi sebenarnya pada saat panel pertama pagi saya lupa menyebutkan bahwa sebenarnya istilah cuaca, iklim, perubahan iklim itu dalam domain yang kita bahas ini kan digunakan bertukaran secara bebas tanpa menggunakan misalkan maksud yang jelas gitu ya. Itu tidak masalah gitu. Namun kalau misalkan nanti kita lihat kita forum yang interdisiplin itu kita teruskan, kita bisa dengan baik itu melihat mana yang misalkan pengaruhnya pada jangka pendek, mana yang tren jangka panjang, sehingga diskusi yang terjadi sesama subject matter expert itu bisa mempertajam atau memfasilitasi hasil-hasil yang baik yang kemudian nanti pada akhirnya itu digunakan untuk perencanaan maupun juga decision making gitu. Jadi saya melihat proses ini semua itu bukan hanya sekedar beyond data dimasukkan lalu kemudian keluar, memerlukan sekali proses iteratif itu ya. Platform ini perlu diteruskan forum yang iteratif sehingga menghasilkan satu hal yang baru ya, satu layanan, satu produk informasi, 1+1, satu data iklim plus satu data kesehatan. Luarannya bukan menjadi 2 tetapi menjadi 4 karena di situ dia sudah bercampur dengan macam-macam expertise, lalu kemudian ada interpretasi dan segala macam gitu. Jadi saya mungkin mendorong ini diteruskan dan BMKG tentunya sangat support mengenai hal ini gitu. Kita ada pengalaman beberapa tahun mendorong aplikasi early warning demam, saya jadi ragu-ragu yang menyebut demam berdarah atau demam denggi. Tetapi yang begitulah untuk di Jakarta dan di Bali ya gitu. Dengan masuknya data yang rapi real time maka kita bisa mendapatkan early warning ini dikembalikan lagi kepada masyarakat gitu. Nah aplikasi yang seperti itu mungkin yang ingin kita dorong gitu dan BMKG intinya siaplah untuk mendorong atau mendukung ini selanjutnya. Terima kasih. Baik, mungkin saya sekalian jawab tadi pertanyaan Bapak terkait decision support system, Pak. Terima kasih banyak atas dukungannya jauh-jauh dari Syah Kuala untuk hadir di sini. Kalau terkait decision support system yang memang sudah tersedia di dashboard kami ini, sebenarnya kami bangun utamanya tentu adalah berdasarkan kebutuhan dari tim kerja malaria, dengue, kemudian dalam hal ini zoonosis. Jadi apa yang sudah kami masukkan di sini itu bukan hasil dari sekali, 2 kali, 3 kali saja pertemuan dengan tim kerja, tapi sampai berkali-kali. Tentunya itu kemudian mendapatkan banyak feedback yang kami gunakan untuk memperbaiki, menyesuaikan dengan kebutuhan dari tim kerja masing-masing. Salah satunya yang sudah ada adalah early warning system tadi, kemudian berdasarkan kejadian KLB yang tentunya masing-masing rule untuk masing-masing penyakit itu berbeda-beda yang sudah kami sesuaikan sesuai dengan permintaan seperti itu, Pak. Oke. Kemudian saya coba menjawab dari Pak Sena, mungkin terima kasih banyak atas full supportnya dari BMKG itu kepada kami, terutama tadi provide data-datanya ya Pak. Dan dari awal memang BMKG juga sangat mensupport untuk kolaborasi platform yang interdisiplin gitu ya. Jadi dari BMKG memprovide dari data iklimnya, kemudian juga mengawinkan sebenarnya dengan banyak data-data yang lain. Salah satunya adalah kesehatan, salah satunya dengan support terhadap Korika di AI data tahun-tahun lalu.
Nah untuk tentunya sebenarnya ini juga saya banyak belajar gitu ya untuk saya yang memang baru pertama kali juga terjun di dunia kesehatan untuk membuat model prediksinya. Jadi memang multidisiplin kolaborasi ini sangat penting untuk kehadiran dari data science di berbagai lini domain gitu ya. Dan yang paling penting tentu adalah kehadiran dari domain expertnya itu sendiri, salah satunya adalah Bapak Ibu dari tim kerja di Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih Bu Lia. Untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Zoom atau YouTube online, izin untuk online sekali. Enggak, soalnya satu online. Apakah ada pertanyaan dari online? Oke, jika enggak ada ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Saya Eko dari BRIN. Saya tertarik dengan pemodelan ini. Terus terang. Saya juga agak kurang ini kan semuanya adalah penyakit dari tular vektor ya. Cuma kenapa tidak ada istilahnya dari variabel dari vektor itu sendiri yang dimasukkan dalam pemodelan gitu. Jadi seperti kalau umpamanya dari malaria, kita tahu Anopheles sebagai nyamuknya, dan kita tahu juga bahwa ada berbagai macam tipe spesies dari nyamuk Anopheles yang menularkan malaria di Indonesia. Seperti yang menularkan malaria di bagian timur beda dengan spesies malaria yang menularkan misalnya di Papua begitu. Jadi mungkin harus dipertimbangkan juga semacam bagaimana vektornya masuk dalam pemodelan. Kemudian tempat habitat dari vektor itu sendiri hidup, misalnya landscape atau habitat atau tata lahan dari daerah tersebut gitu. Apakah itu daerah pegunungan, pedesaan, atau lebih banyak ke arah kalau di daerah Sumba itu ada daerah savana gitu ya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa menjadi pertimbangan di dalam pemodelan hingga bisa memperkaya variabel yang ada sehingga mungkin untuk bisa meningkatkan presisi dari prediksi yang dikeluarkan. Apakah itu sebelumnya boleh bertanya apakah itu mungkin atau tidak gitu pemodelan seperti itu. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya untuk Pak Fajar, silakan Pak. Nanti mungkin dijawab sama ini biar jadi berdua sisi, satu penyakitnya, satu aplikasinya. Kalau saya setuju Pak ya, karena itu tular vektor. Dan sebenarnya vektor ini yang paling sensitif terhadap perubahan suhu iklim segala macam. Pada perubahan dia akan pola hidupnya berubah, berpengaruh juga pada pola gigitannya, pola siklusnya. Dan itu memang tergambar di kami juga. Jadi kalau saya sih beranggapan bahwa kalau mau dikembangkan harusnya juga melibatkan variabel vektor. Nah cuman begini, di Kemenkes itu pintu masuknya banyak sih ya. Jadi teman-teman Korika ini lewat penyakit gitu. Tapi di teman-temannya vektor ada juga gitu yang dikembangkan bersama BMKG ya. Yang mau di Bali, di Jabar, yang ini itu yang in charge-nya itu teman-teman pengendalian vektor gitu loh. Jadi memang alangkah baiknya memang ini harusnya bisa dikolaborasikan sama-sama. Karena nama juga penyakit tular vektor. Jadi sebenarnya kami itu cuma penyakit ini kan dampak dari vektornya itu sendiri sebenarnya. Kalau vektornya nggak ada, ya kasus ya sedikit gitu. Vektornya juga banyak tetapi vektornya tidak mengandung virus juga kasusnya nggak ada gitu. Jadi artinya variabel vektornya semuanya penentu gitu. Karena kalau upaya pengendalian kami itu bicaranya tidak hanya manusianya,
si vektornya ini gitu loh, yang harus kita kendalikan. Nah kalau nggak ada early warning system terhadap itu, saya rasa pengendalian kami juga tidak bisa pas gitu. Jadi kalau saran saya ya ke depannya kalau bisa ada variable vektornya. Kalau mengenai datanya atau pengampunya itu ada teman-teman vektor kok yang mereka biasa dengan hal ini kok. Oke, baik, terima kasih Pak, saya izin melanjutkan. Jadi memang ini berdasarkan hasil diskusi kami beberapa waktu lalu juga kami sudah menyadari bahwa memang penting untuk memasukkan variabel vektor tersebut karena yang sebenarnya berkaitan langsung gitu ya adalah ke vektornya. Hanya tadi karena memang kita kolaborasinya awalnya adalah dengan P2PM dalam hal ini Direktorat P2PM, maka kami mulai dari penyakitnya dulu, kemudian sebenarnya kami mengundang juga teman-teman dari vektor, hanya mungkin sudah pulang kalau tidak salah ya. Harapannya sih sebenarnya tadi masih ada di sini untuk kemudian memberikan konfirmasi terkait ketersediaan datanya itu saat ini seperti apa di Kementerian Kesehatan. Karena kalau dari kami sebagai pengembang modelnya, tidak ada yang tidak mungkin ketika memang ada datanya gitu ya. Jadi kalau datanya tersedia tentu kami siap gitu ya untuk mencoba melakukan eksperimen kembali untuk bisa mendapatkan hasil prediksi yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Untuk saat ini karena mendekati untuk sesi penutupan, saya berharap untuk semua lebih menyadari tentang perubahan-perubahan ini. Izin saya akan melanjutkan untuk MC dan kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan juga speaker kita pada hari ini. Kami mohon kesediaannya untuk di sesi ini boleh foto terlebih dahulu. Mohon izin sebelum kita foto bersama dengan para hadirin sekalian yang hadir. Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Boleh lihat kamera terlebih dahulu untuk sesi yang foto pertama terlebih dahulu di sesi ini. Kami mohon izin. Bapak dan Ibu lihat ke kamera 3, 2, dan 1. Kurang rapat, izin Bapak dan Ibu sekali lagi 3, 2, dan 1. Oke, cukup. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Silahkan boleh ke depan, naik ke panggung juga boleh ataupun di depan panggung juga boleh. Mohon izin Bapak dan Ibu yang masih hadir setia sampai di penghujung acara ini. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu sekalian ya. Kami mohon sekalian Bapak dan Ibu diperkenankan untuk bisa ke depan untuk melaksanakan sesi foto bersama dengan seluruh rangkaian kegiatan dan pengisi acara pada hari ini tentunya. Ya, boleh masih di atas juga bisa Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu boleh badannya langsung serong saja biar lebih enak. Biar dapat semuanya, mohon izin. Bisa di tangga ataupun di lainnya. Sebelah kanan saya. Oke. Sebentar tim fotografi. Oke. Sudah siap semuanya? Baik, silakan Bapak dan Ibu lihat ke kamera semuanya, hitungan 3. 1, 2, dan 3. Gaya bebas boleh. Oh, bentuk huruf K. Yang di Zoom juga boleh ikutan, silakan yang di Zoom juga boleh ikutan nih ya. Yang di Zoom juga boleh ikutan. Oke, Miss Kelly, please join to photo session. Oke, please move. Oke, hitungan 1, 2, and 3. Oke, once more again. 1, 2, and 3. Oke, that's enough. Thank you very much to all participants in offline and online. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir secara daring maupun juga luring. Tentunya mengikuti kegiatan Innovation Forum ClimateSmart Indonesia.
Dan terima kasih juga para narasumber dan juga moderator yang sudah memberikan insight-nya kepada seluruh hadirin yang hadir baik secara daring maupun juga secara luring. Oke. Oke, masih session foto. Thank you so much. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir setia menunggu ya sampai berakhir acara hari ini. Namun sebelum saya tutup, sembari juga masih foto, izinkan saya menyampaikan pantun ya. Oke, sebelum saya tutup, izin menyampaikan pantun terlebih dahulu. Abah Indro pergi ke Jakarta, sambil naik beca bawa gelas kaca. Ayo dukung inovasi Climate Smart Indonesia, wujudkan AI bermanfaat untuk Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Berlian Irawan pamit undur diri. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di lain waktu di acara selanjutnya. Bye-bye.